Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Ganjar Center ini sekali lagi, ini bukan relawan, ya, karena kita kadang-kadang tersumir gitu ya, bahwa kita ini menjadi relawan gitu. Kita bukan, kita adalah think tank kembali lagi. Makanya kalau ditanya Ganjar Center di Surabaya ada nggak? Ya ada, ya kita juga. Gitu. Karena Ganjar Center namanya center. Kalau center ada cabangnya kira-kira masuk akal nggak? Kan nggak masuk akal kan gitu ya. Jadi yang namanya Ganjar Center pasti terpusat satu ya kan. Dan kita juga punya kepanjangan. Ganjar Center ini bukan sekedar kita mendukung Mas Ganjar Pranowo, tapi juga kita singkatannya ada gerakan belajar. Nah kenapa? Karena tadi kata Bu Evi, kita masih harus selalu belajar sehingga kita harus bisa menjadi pemilih yang cerdas tadi, kira-kira seperti itu ya. Dan think tank kita ini bukan sembarang think tank ya, nanti mungkin bisa dilihat di website kita, langsung kalau misalnya ada HP ataupun laptop bersama Anda semua, silakan dibuka ganjarcenter.id ya. Itu udah istilah copyrightnya udah kita pegang gitu kan, nggak akan bisa dipegang sama siapa-siapa lagi. Bahkan servernya pun, servernya juga kita punya server sendiri. Jadi akan susah sekali ngehack ini ya di kita karena pakar-pakar ahli enggak beda Pegasus beda lagi. Nah, ini kalau Indra mikirnya ini buat menginfiltrasi, nah baru Pegasus. Kita enggak, kita baru basis data center untuk mengelola data biasa saja, tapi tidak akan bisa hack gitu ya. Karena kita memakai yang namanya cyber security yang luar biasa. Nanti ceritanya itu khusus sendiri ya. Nah, tapi intinya kita juga punya tim pengelola data, tim survei, dan juga tim riset dan kajian. Nah di dalam prosesnya ini kita memanfaatkan ini untuk kemudian mengelola. Contoh yang paling simpel ya, sebelum orang-orang memahami bahwa Ganjar ini pasti akan dipilih oleh PDIP. Kami udah duluan, jauh-jauh sebelum itu. Saya udah bicara ini udah kira-kira sebelum tanggal 21 April kemarin itu saya udah 6 bulan sebelumnya udah tahu trennya ke sana. Kenapa demikian? Karena tadi kita menggunakan data. Ya, ketika data itu bicara, nah cuman kita juga lihat ini sosok yang kita dukung ini kira-kira bagaimana potensi untuk membawa kita ke masa yang akan datangnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya selalu percaya bahwa yang namanya satu sosok itu tidak bisa menjadi mesaya, tidak bisa menjadi juru selamat kita, tidak bisa menjadi katakanlah ratu adil bagi kita semua. Oleh karena itu, kalau kita bersama-sama mendukung seseorang, jangan cuma kemudian kita ayo dukung rame-rame gitu ya. Jadi istilahnya tim hore aja gitu, wah senang-senang. Kalau ada calon kita diganggu kita marah gitu, enggak kayak gitu. Tapi kita harus kemudian lihat ya, dari calon yang kita dukung ini kira-kira apa yang belum masuk di dalam katakanlah pipeline ataupun rencana-rencana masa depannya, visinya belum masuk. Nah tugas kami lah di Ganjar Center untuk mengisi apa itu yang belum ada di dalam konteks nanti bagaimana Mas Ganjar ini katakanlah membuat visi misi. Nah kami pun nanti pasti akan terlibat lebih jauh termasuk dalam konteks kampanye nanti kami akan aktif gitu ya masuk di dalamnya dan tentu akan mewarnai pemikiran-pemikiran. Nah Ganjar Center sendiri kami benar-benar swadaya, tidak ada istilah oligarki yang memodali kami, tidak ada istilahnya bohir-bohir ataupun dana luar negeri ataupun dana-dana siluman. Bisa dicek nanti, bisa kita diaudit gitu bahwa kami memang benar-benar swadaya dan ini tidak muluk-muluk lah. Kami hanya memiliki pemikiran, kita terdiri dari orang-orang intelektual yang menurut kami bisa dipertanggungjawabkan basis-basis fakta-fakta ini yang kita munculkan. Baik, saya nggak akan lebih lama lagi, itu pengenalan tentang Ganjar Center sendiri. Di belakang saya ini ada paparan di mana kami sebetulnya menjalankan analisa lebih dari 20-an nama
yang memang secara survei sudah sering juga disenggol-senggol lah ya. Disenggol-senggol di dalam hal nama-nama tersebut sebagai capres ataupun cawapres. Kita running semuanya ya. Jadi kita running dalam konteks apa? Nah, kriteria yang kita angkat itu adalah pertama, bisa dilanjut ininya, PowerPoint-nya. Nah, kriterianya ini. Jadi kita merunning yang namanya probabilitas, jadi teori kemungkinan ya. Kan politik itu teori kemungkinan ya. Kalau kita nggak bisa kemudian mewarnai teori kemungkinan itu ya jangan main politik. Karena politik itu bukan masalah keberuntungan, salah itu. Jadi kalau kita mah di sini aja lah, siapa tahu menang, itu nggak boleh begitu. Politik ini adalah the art of probability. Jadi seni bermain dengan kemungkinan. Nah inilah kriteria yang kita munculkan. Jadi kira-kira kalau kita ingin memunculkan nama-nama cawapres untuk Mas Ganjar ke depan, basis probability-nya dia akan jadi cawapres itu seperti apa? Nah inilah nanti akan kita buat semacam scoring. Jadi jangan kaget ya, nanti tiba-tiba dari 20 nama itu nggak muncul semua di sini. Saya hanya mengambil yang skornya di atas 70%. Ya, yang di bawah 70% itu tidak saya masukkan. Karena apa? Karena nanti kepanjangan juga dan diskusinya menjadi diskusi yang kurang menarik. Nah, tapi kalau kita batasi dengan 70% ke atas, probability-nya juga tinggi gitu kan. Dan selain daripada itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Lebih enak juga kita menganalisanya seperti itu. Oke, jadi bagaimana menghitung probability? Misalnya dukungan dari Jokowi gitu kan. Jadi kami mempunyai beberapa tim penilai yang kemudian kita minta pendapatnya. Mereka masukkan angka-angka probabilitas itu. Dan satu pendapat dari artificial intelligence. Jangan tanya artificial intelligence apa Mas? Nah saya nggak mau buka dulu. Kita yang jelas nggak pakai ChatGPT lah gitu, nggak semurah itu. Kita lebih advance daripada itu. Sehingga kalau kita masukkan AI dibandingkan dengan pendapat manusianya, nanti seolah-olah ini pemikiran AI gitu kan. Nah kita juga belum ready lah masyarakat. Tapi kita masukkan parameter AI sekitar kira-kira 10-15% saja daripada total penilaian yang kita munculkan ya. Jadi pendapat-pendapat yang kemudian muncul dimasukkan menjadi angka-angka tabulasi scoring yang akan kita tampilkan. Kita berhasil menjaring sekitar 6 nama, di mana 6 atau 7 nama ya, nanti bisa dilihat. Tapi yang jelas itu berdasarkan alfabet kita urutannya. Jadi bukan berdasarkan peringkat, tapi semuanya di atas 70% ke atas. Nah mungkin kalau dilihat lagi ini kan realitanya seperti ini sebenarnya. Ini pasti juga ketika nanti pembahasan cawapres itu nggak jauh-jauh nih pasti begini. Ya, nggak akan jauh-jauh dari seperti ini. Ya. Nah, nanti saya nggak akan bahas semuanya, tapi nanti boleh dipertanyakan kalau mau nanya nanti. Ya tunggu dulu dong, ini udah gak sabar dia mau nanya nama-nama. Baik, jadi sekali lagi saya urutkan ini berdasarkan alfabet. Baik, slide berikutnya kita munculkan. Tada! Waduh, Bang Indra langsung semangat ini rupanya. Wah, slide pertama. Nah, waduh, luar biasa ini. Ya, ini adalah kawan kami. Beliau, udah itu aja, jangan dibolak-balik. Udah situ aja udah jangan bolak-balik. Ini adalah Mas Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, Menko Perekonomian kita. Nah, skornya 75% sebenarnya, tapi kita pakai angka 7,5 itu kayak 1 sampai 10 aja, tapi sebenarnya 75%-an. Sebenarnya saya bulatin ya, biasanya di belakangnya itu ada 74 berapa gitu atau 75 3 berapa gitu, tapi karena pembulatan udahlah, nanti kalau terlalu panjang juga nggak menarik, tapi kan yang paling penting esensinya. Nah, kami menilai Erlangga ini kenapa
masuk di 70% tadi yang paling tinggi. Karena sebenarnya sangat memungkinkan ya, karena bagaimanapun juga kedekatan beliau sama Pak Jokowi ada, ya kan. Beliau adalah salah satu ketua umum partai yang cukup punya bargaining, ya kan. Dan kemudian juga beliau ini juga ya dicalonkan oleh Partai Golkar sebetulnya sebagai capres, ya, atau cawapres sekarang. Putusannya sudah seperti itu ya, udah 2. Nah, jadi confirm. Jadi probability untuk seperti itu tinggi. Nah, namun di dalam beberapa kriteria yang lainnya seperti mungkin kontribusi elektabilitasnya nih agak sedikit skornya di bawah. Tapi secara overall, garis overall, beliau masuk pada probabilitas yang cukup tinggi ya. Kemudian lanjut lagi, nomor 2 adalah survei membuktikan Ibu Khofifah ya. Skornya nggak jauh beda sebenarnya, kalau 7,6 dengan 7,5 itu ya beda 0,1 itu enggak. Jadi istilah imbang-imbang aja ya. Dan beliau bisa dilihat dari istilahnya nih saya tampilin dalam bentuk grafis radar ya. Silakan aja nanti dilihat. Nanti kalau perlu rekaman ininya filenya bisa kita share, saya akan share link yang bisa di-download atau mungkin nanti bisa minta langsung kepada operator ya, terserah aja untuk kemudian bisa menjadi dokumentasi semuanya, silakan. Nah, Bu Khofifah ini memberikan kontribusi elektabilitas yang lumayan karena pertama beliau ini adalah perempuan. Nah, suka nggak suka ya pasti basis perempuan akan banyak tertarik gitu ya untuk bagaimana Bu? Oh ya betul Bu, Ketua Muslimat betul. Jadi dan kemudian ya beliau ini gubernur di Jawa Timur. Jadi basis-basisnya yang mungkin Mas Ganjar lebih kuat di Jawa Tengah, kalau kemudian dibantu dukungan dari suara Jawa Timur ini akan menjadi sesuatu yang sangat solid gitu ya, gambaran seperti itu. Nah mungkin saya nggak akan bahas lagi nanti soalnya saya mau gali dari Pak Indra dulu nih gitu kan, terutama untuk Mas Erlangga tadi gitu kan. Terus yang ketiga, survei membuktikan bahwalah Pak Mahfud nih, Pak Mahfud juga masuk ke radar di probability yang cukup tinggi ya. Bagaimanapun juga beliau cukup dekat dengan Pak Jokowi. Nah, hanya memang kelemahan Pak Mahfud ini tidak mempunyai partai, sehingga mungkin approval daripada koalisi partai ataupun kemudian juga approval dari Bu Megawati mungkin agak sedikit bisa didorong juga gitu. Tapi kita lihat probabilitasnya masih belum meyakinkan gitu ya. Nah, jadi sehingga ini kesimpulan seperti itu. Tapi kalau dilihat Pak Mahfud ini grafik ini ya paling keren gitu, paling symmetrical gitu ya. Nah, biasanya kalau yang symmetrical itu tuh tinggal dikit lagi gitu ngedorong-dorongnya gitu. Karena semuanya hampir bisa didorong gitu loh. Ya kan? Nah, yang keempat, survei membuktikan. Nah, nama Prof. Nasaruddin Umar juga sudah masuk sebenarnya. Dan kita tiba-tiba juga cukup tinggi. Mungkin karena distinguisasi ya, artinya perbedaan yang kontras antara sosok Ganjar Pranowo dengan Pak Nasaruddin Umar ini. Satu tokoh nasionalis dan ini mungkin tokoh agamais gitu ya. Dan kemudian mendapatkan skor walaupun ya agak sedikit di bawah ketiga yang tadi, tapi masuk di range 70% ke atas. Tapi lihat gambar radarnya itu kurang symmetrical ya. Karena kalau kurang symmetrical berarti banyak effort yang harus dilakukan. Jadi nggak balance gitu. Dia kuat di satu titik, tapi kemudian kurang bisa ngedorong ke titik yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya survei membuktikan, wah ini nih sahabat kita juga Bung Sandiaga Uno nih ya. Nah, masuk di angka 7,8. Nah, pertimbangannya juga adalah tadi ya, kedekatan dengan Pak Jokowi dan kemudian selamat datang Bung Ray Rangkuti ini, kawan langsung ngapain lagi situ? Enggak, langsung gabung ini. Kita udah mulai nih. Oh, mau wawancara dulu. Oh, silakan. Lanjut dulu ya, boleh.
Jangan lupa nanti gabung di sini ya Bung Rey. Beliau tadi udah izin memang agak terlambat nih. Jadi Pak Sandiaga ini memang di dalam konteks yang cukup menarik ya, karena P3 pun sekarang sudah kemudian confirm tentang keberadaan beliau. Nah tinggal ini kerja-kerja politik bagaimana menjahitnya. Jadi secara probability juga ya nggak heran kalau beliau ini 7,8 lebih tinggi. Selain daripada itu juga namanya sudah banyak dikenal ya, dan basis daripada pemilihnya itu juga sudah bisa diidentifikasi. Nah, jelas beliau juga bisa merepresentasikan Jawa luar Jawa, kalau Pak Ganjar di Jawa gitu ya. Bung Sandi ini bisa di luar Jawanya, dan mungkin juga Indonesia bagian timur akan bisa menjadi daya tarik yang tersendiri untuk memperkuat pasangan ini. Jika memang kemudian bisa kejadian. Oke, jadi ini tadi udah A terus kemudian Bu Kofifa, karena BCD-nya nggak ada ya. Bu Kofifa, terus kemudian lanjut ke Bung Sandi terakhir ini, dan kemudian survei membuktikan. Nah, ini dia. Ini sebenarnya kita undang nih. Tadi menyampaikan masih dalam perjalanan. Memang beliau ini dari luar kota, dan beliau yang meminta kita mengadakannya malam hari ini, ada beliau. Nah sebenarnya ini saya mau kasih surprise gitu, bahwa Ganjar Center mendapatkan temuan bahwa beliau ini masuk di probability yang cukup tinggi ya, yaitu di 75% sebenarnya ya. Dan lihat itunya bentuk radarnya juga cukup simetrikal. Bung Sandi juga cukup simetrikal tadi ya. Jadi tinggal diperkuat gitu. Nah jadi kalau kita ngelihat basisnya seperti itu kemudian diperkuat, nah asal penguatannya merata ya. Jangan terlalu kuat nanti jadi nggak simetris. Biasanya nanti yang menurut teorinya nanti yang simetrik penuh itulah yang kemudian akan ya misalnya goal menjadi. Nah di sini. Nah kemudian yang terakhir nih saya rasa ya, ini udah T, masih ada yang terakhir. Nah survei membuktikan Mbak Yeni juga masuk nih di nama-nama ini ya, di 74%, dan Mbak Yeni memang agak sedikit tidak kuat di basis partai dan dukungan rezim yang sekarang. Namun karena beliau ini juga kedekatan dengan basis pemilih muslimah gitu, dan kemudian juga seorang sosok perempuan, anak mantan presiden juga, nah ini tiba-tiba bisa muncul. Ya. Jadi kalau kita scoring seperti ini. Nah, kemudian mungkin terakhir adalah survei membuktikan, nah berarti sudah tidak ada lagi yang di atas 70%. Nah, yang di bawah 70% rata-rata ada yang 6, sekian gitu, tidak saya masukkan. Nah, kenapa Pak Prabowo nggak masuk? Kenapa Pak Anies Baswedan nggak masuk gitu? Kan bisa jadi cocok juga jadi cawapres gitu. Nah itu, karena ini cukup pinter, ya, terutama dari AI ini cukup pinter gitu. Karena mereka maju menjadi capres, ya probability untuk pada saat ini ya, pada titik ini, probability untuk kemudian menjadi cawapres sangat rendah gitu. Kenapa Mbak Puan nggak masuk? Nah, ini juga kita korelasikan dengan basis dukungan elektabilitas tadi berdasarkan konstituen dan lain-lain gitu. Karena di situ Mbak Puan jadi sangat overlapping dengan Mas Ganjar karena basis pemilihnya sama gitu. Sehingga skornya Mbak Puan agak sedikit di bawah gitu, seperti itu. Dan lain-lain. Pak Ridwan Kamil gimana? Sama juga. Pak Ridwan Kamil udah keserap sama Mas Erlangga tadi. Karena Pak Ridwan Kamil sudah masuk ke dalam Partai Golkar sekarang. Sehingga privilege yang dimiliki Mas Erlangga sebagai ketua umum Partai Golkar sudah ngambil itu. Jadi nggak bisa lagi kemudian Pak Ridwan Kamil. Inilah bedanya dengan survei sebenarnya. Kenapa? Kita kemudian tidak menciptakan event yang saling berhubungan.
Bedanya seperti itu. Karena kalau probability itu kalau sesuatu itu lebih tinggi, yang sebelahnya pasti nggak mungkin. Nah, yang terjadi kalau dalam konteks survei itu semua dites. Padahal sebenarnya secara teori kemungkinan itu nggak mungkin terjadi. Simulasi itu bapak-bapak, ibu-ibu ya, itu bukan ilmiah sebenarnya. Simulasi itu sebenarnya hanya testing aja. Testing simulasi, main-main aja gitu sebenarnya. Itu bukan fakta ilmiah. Namun persoalannya sekarang rata-rata simulasi dimunculkan menjadi produk survei. Padahal ini sesuatu yang sebenarnya di luar daripada konteks narasi yang namanya metode ilmiah gitu. Karena dengan sendirinya kalau sesuatu yang kontradiktif itu akan batal sebetulnya secara metode ilmiah. Nah ini yang ingin kita munculkan ya. Nah, tapi mungkin di kesempatan yang lain, di momen yang lain, itu akan berubah lagi ya. Karena basis-basis teori kemungkinan ini tidak stagnan ya. Tapi per hari ini gambarannya seperti ini. Aduh, apa kabar? Ini saya jadi nggak enak nih, pada pakai peci semua nih. Nanti kalau Pak TGB datang pakai peci, waduh, saya jadi nasionalis sendiri. Oh enggak, yang lain juga nasionalis. Ya, jadi Bung Ray, mungkin saya rekap sedikit bahwa kami memunculkan bakal calon wakil presiden untuk 2024 yang mempunyai kemungkinan ya. Jadi berdasarkan teori probabilitas yang kita mainkan, di mana kita menggunakan sistem scoring dari beberapa intelektual yang ada di Ganjar Center plus artificial intelligence. Jadi ini kalau ditanya jadi hasilnya begini kenapa, logikanya ada. Tapi ini bukan fakta ya, sekali lagi ya, ini kita bicara kemungkinan. Nah kenapa? Karena politik itu adalah seni bermain kemungkinan, the art of probability. Jadi tadi mungkin bisa diulang lagi, saya mau ngerekap aja Bung Rey ya, bahwa ini saya urutkan berdasarkan alfabet ya, dari mulai, tapi scoringnya yang 70% ke atas ya, yang tidak masuk 60%, ini kriterianya yang kita masukkan untuk menilai probability itu. Nanti bisa kalau mau nanya satu-satu bisa saya bahas ya, tapi saya nggak mau. Nanti kita akan bahas aja bersama Bung Rey dan Bung Indra. Nanti insya Allah mungkin Pak TGB bisa gabung karena beliau dari luar kota. Lanjut lagi, nah jadi ini nanti ada Pak Erlangga Hartarto, bisa slide berikutnya. 75% ya, terus kemudian lanjut Bu Kofifa di 76%, Pak Mahfud di 75%, kemudian Pak Nazarudin di 71%, kemudian Bung Sandiaga di 78%, tipis-tipis lah 78%, nah ini Bung TGB di 75%, nih harusnya beliau surprise nih karena saya nggak kasih tahu dulu nih. Saya pengen tahu opininya dia gimana gitu, pendapatnya gitu sebenarnya. Lanjut, dan ini Mbak Yeni Wahid di 74%. Supaya dapat gambaran, soalnya nanti kalau kita diskusi Bapak nggak lengkap gitu kan informasi, jadi susah kita ya. Baik, nah itu gambarannya yang ingin saya sampaikan Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Mungkin ini pertama kali di dalam sejarah perpolitikan Indonesia yang kita mencoba ya menarasikan basis-basis calon yang memang kemudian menggunakan teori kemungkinan seperti itu tadi ya, apalagi melibatkan artificial intelligence. Jadi kalau ditanya pakai ChatGPT ya, coba aja pakai ChatGPT bisa nggak? Gitu aja, saya mau nantangin aja gitu. Kalau bisa ya mungkin saya yang salah gitu kan. Tapi biasanya ChatGPT cukup handal juga gitu. Tapi kadang-kadang dia suka aneh keluarnya. Nah, jadi memang dalam konteks memakai AI, salah satu yang orang suka lupa, AI itu tidak bisa blind ya. Tidak bisa secara buta kita tanya barang ini apa gitu. Jadi AI itu harus menjadi kita perkenalkan namanya boundary condition ya. Jadi harus kita pakai use cases-nya. Nah, ketika kita perkenalkan use cases-nya, data-data yang diinjek pun harus relevan. Jangan data-data sampah juga masuk. Data-data hoax juga masuk. Nah, kebetulan kami mempunyai data bank untuk digunakan sebagai big data analytic cukup gede.
dan kita udah bersihkan daripada hoax, daripada data informasi-informasi yang salah. Sehingga hasil daripada AI kita insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Saya nggak bicara cukup akurat, karena akurasi AI ini juga kita belum tahu bagaimana cara ngukurnya gitu. Tapi paling tidak logikanya bisa kami pertanggungjawabkan seperti itu. Baik, saya tidak lama-lama lagi. Bung Indra dari tadi udah pengen ngomong aja nih. Soalnya dia kalau nggak dikasih kesempatan ngomong udah nanti marah dia sama saya gitu. Apalagi Bung Rey. Ini seru-seru deh kalau ada dua-dua ini datang nih. Kalau nggak berantem akhirnya sepakat mereka gitu aja. Antara dua itu aja. Baik, mikrofon saya berikan kepada Bung Indra Piliang. Silakan dikomentari. Terutama khusus Golkarnya dulu. Yang lainnya belakangan ya. Silakan Bung Indra. Terima kasih, Bapak Pembina. Selamat datang, Ray Rangkuti. Ini sebetulnya satu klaster ini kita. Kalaupun 3 orang di sini sebetulnya 1 pilihan mereka ini. Ya karena ada nama Erlangga masuk nomor 1 tadi saya nggak jadi pulang. Enggak. Jadi begini, tadi Pompi tadi menjelaskan dari Ganjar Center ya tentang teknologi AI, Artificial Intelligence, atau apa yang disebut dengan Big Data ya, dalam melihat potensi calon wakil presiden yang akan diajukan oleh katakanlah PDI Perjuangan untuk berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Nah, sekarang kalau kita lihat juga perang yang terjadi di Ukraina, perang ya, apa itu perang atau invasi terserah lah antara Rusia dengan Ukraina, itu juga pakai artificial intelligence. Kita tahu bahwa satelit Elon Musk ya pernah dipakai oleh Amerika Serikat untuk menjadi mata bagi rudal-rudal yang ditembakkan oleh Ukraina terhadap katakanlah basis-basis Rusia. Lalu kemudian Elon Musk nggak mau menggunakan karena dia menganggap bahwa itu adalah satelit swasta. Apa yang terjadi kemudian Ukraina terdesak habis di banyak sekali lini. Kenapa? Karena Ukraina buta di udara, nggak lagi bisa kemana dia mau menyerang, sementara diserang terus gitu. Apa yang terjadi kemudian kita tahu satelit itu dibeli sama Amerika Serikat dan sekarang kondisi perangnya mulai berubah lagi. Karena Ukraina sudah punya mata lagi, jadi udah bisa menembak sasaran-sasaran yang mau dilihat. Nah artinya yang disampaikan tadi oleh Ganjar Center itu adalah mata dalam menyorot, dalam melihat, dalam meneropong siapa yang menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Dan muncul nama-nama tadi, skor tertinggi itu adalah Sandiaga Salahuddin Uno, 7,8 ya. Skor nomor 2 saya masih ingat itu Khofifah Indar Parawangsa, 7,6. Di bawahnya baru 7,5 itu ada 3 orang kalau nggak salah, Erlangga Hartarto, Mahfud MD dan Tuan Guru Bajang. Kemudian baru Mbak Yeni dan satu lagi siapa? Nazaruddin Umar. Ya. Nah, kalau saya ngelihatnya dari segi pattern ya, dari segi pola, saya sampaikan tadi. Ketika Mbak Mega, Ibu Megawati Soekarnoputri dalam posisi yang strong, yang kuat, dan PDI Perjuangan juga dalam posisi yang kuat, itu biasanya akan cenderung lebih berani dengan satu pola saja, yaitu merah hijau. Merah hijau. Nasionalis religius. Kita contoh Pilpres 2004.
Ibu Mega waktu itu adalah Presiden Republik Indonesia incumbent, dan kemudian maju bersama almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi dan kalah. Lalu ketika kemudian 2009 ketika melawan SBY Budiono, maju dengan Pak Prabowo. Strong, sama-sama strong, dua strong nih, strong leader. Sekalipun kalah juga kemudian kan. Nah, pola kemudian berubah ketika PDI Perjuangan mengajukan Jokowi untuk 2014. Wakilnya dilihat siapa? Yang lebih memiliki posisi memahami katakanlah politik-politik dalam skala nasional, tetapi yang lebih utama dari itu adalah masalah-masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Kenapa Pak Yusuf Kalla kemudian diambil, Jokowi JK dari beberapa calon waktu itu, tentu selain memang melihat ada katakanlah potensi dukungan dari basis Pak Yusuf Kalla, terutama di Sulawesi, tetapi juga lebih melihat pada persoalan-persoalan ekonomi dalam skala nasional. Karena waktu itu Pak Jokowi adalah seorang gubernur Jakarta dan baru masuk Jakarta. PDI Perjuangan juga baru memimpin di tingkat legislatif di DPR. Dan PDI Perjuangan tidak memiliki banyak kader yang punya pengalaman di pemerintahan. Pak Yusuf Kalla memiliki pengalaman yang sedemikian panjang gitu. Bahkan sejak era Gus Dur, Mbak Mega, SBY, dan kemudian menjadi wakil presiden gitu. Nah, kemudian 2019 muncul lagi keberanian yang mirip dengan 2004. Kita lihat, Pak Jokowi dipasangkan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Siapa yang menduga? Karena kalau dari sisi tokoh Nahdlatul Ulama misalnya, atau tokoh Majelis Ulama Indonesia, tentu kita tidak melihat kita ada yang lebih, pasti ada yang lebih punya daya tawar daripada Kiai Haji Ma'ruf Amin waktu itu, yang tiba-tiba saja muncul. Tetapi ada kepentingan yang coba dijaga waktu itu terkait dengan masalah-masalah pilkada DKI juga kan, pernyataan kesaksian Kiai Haji Ma'ruf Amin soal Ahok kan misalnya di pengadilan, yang itu dianggap sangat membelah, membuat polarisasi yang sangat tajam di masyarakat gitu. Makanya beliau dimunculkan untuk mendinginkan situasi gitu. Artinya tidak lagi melihat pada persoalan-persoalan ekonomi. Karena Pak Jokowi satu periode menjadi presiden tentu sudah mempelajari dengan sangat baik masalah-masalah ini. Dan kemudian apalagi ada Golkar di sana, 2019 gitu. Nah sekarang untuk 2024, saya lebih melihat pola itu akan kembali ke pola 2024. Artinya ada sosok yang dimajukan, seorang gubernur yang punya pengalaman di legislatif, yaitu Ganjar Pranowo, maju ke posisi presiden yang tentu beda ya, aura dan beda nuansanya. Gubernur hanyalah wakil pemerintahan pusat yang ada di daerah. Dan bukan pemerintahan pusat itu sendiri. Gubernur adalah ya tegak lurus dengan presiden, dengan kabinet. Gubernur, siapapun menteri yang datang ke satu provinsi itu harus dijemput sama gubernur. Sebagai wakil pemerintahan pusat yang ada di daerah itu sendiri gitu. Artinya untuk memahami persoalan-persoalan dalam skala nasional, apalagi internasional yang terjadi dewasa ini,
saya kira posisi seorang gubernur itu tidak terlalu bisa masuk ke ruang yang seperti itu. Kenapa muncul masalah selain tentu ada instruksi dari Mbak Mega ya, masalah penolakan Ganjar misalnya terhadap isu Israel. Kalau saya membacanya waktu itu lebih karena pemahaman Ganjar waktu itu terhadap isu-isu yang terkait dengan politik luar negeri. Ini domain seperti apa, wilayah yang mana, apalagi kalau kita ikutin perjalanan Israel kan saya bilang ya Israel itu bukan ditunjuk oleh FIFA, bukan diundang oleh Indonesia juga, tetapi dia memenangkan, dia juara Eropa, dan terbukti kan sekarang dia juara 3 dalam Piala Dunia usia 20 di Argentina kan juara 3, hampir saja maju ke final karena dia juara grup Eropa. Nah, artinya pemahaman terhadap masalah-masalah seperti itu tentu dibutuhkan oleh seorang presiden. Dan posisi untuk memberikan pemahaman yang seperti itu tentu ada pada wakil presiden. Itu yang saya lihat dari Pak Yusuf Kalla. Waktu Pak JK menjadi wakil presiden, saya ada pilihan waktu itu untuk masuk Istana Wapres atau bukan. Saya bilang saya nggak mau. Kalau saya masuk Istana Wapres saya pasti cepat tua. Tapi saya lebih memilih waktu itu menjadi ketua tim ahlinya Yudi Krisnandi, yang dia bisa pilih sendiri dan nggak ada gajinya. Saya bilang, nah, kalau saya ke istana Wapres misalnya dan melihat Pak Yusuf Kalla, ya paling kita kalau bertemu Pak JK itu sebentar doang. Dia lebih banyak menggunakan telepon. Makanya saya bilang, kalau anggaran Istana Kepresidenan itu dicek, anggaran penggunaan alat telekomunikasi itu pasti Pak Yusuf, pasti kantornya Pak JK. Nah kenapa? Bersama calon. Oke, tunggu dulu. Ya, kenapa? Karena dia bekerja secara silent untuk membantu presiden lewat kewenangan sebagai wapres, tidak muncul di publik. Nah ini yang saya lihat dari segi Ganjar. Artinya harus ada orang di kantor wakil presiden yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan dari Ganjar sendiri. Bukan untuk menambahkan sesuatu kepada Ganjar. Saya tidak melihat faktor bahwa cawapres ini harus punya kontribusi elektoral, harus punya kontribusi segala macam. Enggak, karena masalah polarisasi di masyarakat sudah selesai. Apalagi kita baru terbang, baru kuantum nih dari COVID. Dan sekarang generasi milenial 60%. Nah dari calon-calon yang tadi, saya akan potong lagi. Nah, yang punya pengalaman di pemerintahan pusat hari ini siapa? Artinya Khofifah akan keluar. Loh, Khofifah kan udah pernah jadi menteri. Enggak sekarang. Oh sekarang. Saya bilang sekarang, Ganjar juga yang lain kan juga pernah. Yang sekarang memahami detil, kan sekarang pergulatan untuk katakanlah untuk IKN saja bergulatnya bertahun-tahun. Kemudian untuk untuk masalah sawit aja itu berbulan-bulan. Untuk masalah apa? Nah, ada di sana siapa? Mahfud MD, Erlangga Hartarto. Siapa lagi? Ya, Sandi. Sandiaga Uno. Artinya dari calonnya Ganjar Center, saya kok melihat tiga nama ini adalah lebih memiliki daya dongkrak, daya dukung terhadap kelemahan yang saya bicarakan ada bagaimana kalau Ganjar terpilih maksudnya. Bukan mau terpilih ya. Yang saya bicarakan adalah seandainya Ganjar Pranowo memerintah nanti ya. Sosok wapres, sosok wapres yang seperti apa? Lihat sekarang Pak Mahfud. Ada upaya yang saya lihat dengan, ya mungkin Bung Rey Rangkuti juga mungkin mengamati itu. Seorang Menko Polhukam, itu sekarang kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan ekonomi, dia yang jawab. Saya bilang ini tugas khusus, karena saya sering ketemu Erlangga Hartarto. Erlangga sangat yang detail-detail,
Dan saya nggak tanya hubungannya dengan Pak Mahfud, dengan yang lain saya tanya. Tapi ada usaha dari Pak Mahfud sekarang untuk belajar masalah-masalah ekonomi. Terakhir masalah yang terkait dengan utang negara terhadap Yusuf Hamka. Ketemunya sama Mahfud lagi. Pokoknya yang di Kementerian Keuangan, Pak Mahfud lagi. Masalah pajak, Pak Mahfud lagi. Ada usaha untuk memberikan dalam waktu yang sangat singkat ini bagi Pak Mahfud untuk belajar masalah-masalah ekonomi, mentransformasi, karena dia dianggap sudah beyond, dia udah menguasai dengan tutup mata, udah menguasai masalah ekonomi, hukum dan segala macam. Jangan ditanya masalah hukum, Pak Mahfud, udah selesai dia. Udah pernah menjadi ketua MK segala macam. Tapi sedang mempelajari masalah-masalah ekonomi. Nilai itu ada dari segi untuk memberikan katakanlah kenyamanan kepada seorang presiden terpilih, seandainya Ganjar terpilih, yaitu wapresnya ada. Jadi Nah, cocok. Itu ya. Kesimpulan ada apa? upaya untuk belajar ke arah sana, mencocokkan ke sana, dan mencocokkan. jangan-jangan memang penugasan, penugasan ya. Yang kedua tentu Sandi. dan itu untuk nutupin kekurangan Pak Mahfud di Sandi. Ya. Dan dia Sandi. Sandiaga Uno menurut saya memiliki nilai yang strategis, tapi bukan untuk bisa menjadi bakal capres menurut saya. Sandiaga Apa Uno pertimbangannya? lebih ke arah bahwa dia orang yang sangat nyaman dengan orang yang mulai berbicara perbedaan-perbedaannya, diferensiasinya dengan Anies. Dia baru katakan sekarang bahwa dulu ide saya bukan perubahan di Jakarta, tapi ide saya percepatan, kata dia kan. Pas bulan sekian programnya saya ubah, narasinya saya ubah. Padahal yang bikin narasi Anies Sandi itu pasti saya, Indra Piliang. Baca aja tiap Rabu. Narasi Indra Piliang itu tiap Rabu saya pasti tembak itu. Dengan ide-ide yang memang ide-ide percepatan, dan itu dibaca sama Sandi. Anies mungkin enggak baca waktu itu. Salah juga ada soal pribumi, karena kalau saya menulis tiap Rabu itu biasanya saya pakai kata Bumi Putra, bukan pribumi. Itu beda betul antara Bumi Putra dengan pribumi. Artinya Cina Benteng itu menurut saya pribumi, Cina Singkawang itu pribumi. Jadi nggak ada persoalan dengan apa. Nah, Airlangga menjadi sosok satu di antara dua yang harus dipilih oleh Ganjar menurut saya. Karena bagaimanapun kalau Jadi Airlangga Sandi rontok nih, tinggal Sandi dua menurut lagi. saya rontok. Jadi tinggal Kenapa? dua lagi. Iya, Jadi karena tinggal Erlangga dengan terlalu nafsu. Pak Mahfud ya. P3 Oke. juga terlalu nafsu. Nyerang PSI, mengatakan PSI enggak punya kursi di DPR segala macam. Padahal P3 cuma baru 19 kursinya kan. Artinya dia baru masuk ke satu wadah, dan kalau saya pelajari kan, saya berteman dengan Sandi. Sedang apa sekarang? Saya berteman dengan semuanya lah. Saya mempelajari narasi yang dia baca, yang dia ucapkan segala macam. Sandi sedang mencoba untuk masuk ke ranah partai politik. Dia ingin memiliki rumah sendiri. Baru dalam tahap itu, dan di dalam konteks kenegaraan dia ingin masuk ke percepatan. Melanjutkan aja. Ya mungkin dia akan menjadi Menko Ekonomi. Jadi sebagai catatan aja, Ganjar Center juga mengundang Bung Sandi sebenarnya. Nah, cuman beliau nggak bisa. Terus kemudian juga saya minta ada perwakilannya juga, nampaknya beliau nggak bisa memberikan mendelegasikan lah kepada orang lain. Silakan lanjut lagi. Nah, dan Sandi juga tidak dalam kerangka, dia ingin justru Sandi sedang melepaskan ibarat dia tarik bin Ziyad yang terlambat membakar kapal-kapalnya. Dulu ketika saya masuk partai politik 2008, saya udah bilang saya udah bakar kartu pengamat itu. Saya memang udah bakar. Saya nggak mau lagi jadi pengamat. Sekali Golkar tetap Golkar. Sekalipun kata Pak Yusuf Kalla, saya Golkar yang melawan terus selama di Golkar. Oke, sekarang saya tes. Dari dua nama terakhir itu siapa nih yang paling memungkinkan menurut Bung Indra? Pertarungan sebetulnya tidak terjadi pertarungan antara Pak Mahfud MD dengan Airlangga Hartarto. Dari gesturnya pun tidak. Golkar pun tidak dianggap Golkar bimbang.
bagaimana bimbang? Golkar sedang bekerja keras, terutama di Jawa 1, Jakarta, Banten, Jawa Barat, untuk menegaskan ininya dan nggak terganggu. Sangat murah senyum lalu melakukan satu proses komunikasi. Saya kira dan itu ditentukan bahasa komunikasi yang muncul sebetulnya dari saya itu dulu. Dari tahun-tahun yang lalu saya udah bilang bahwa gimana siapa capres bang? Saya bilang itu kan urusan 1 jam terakhir menjelang pendaftaran KPU ditutup. Selalu begitu. Kalau para dewa, elit politik kalau saya memanggil mereka dewa-dewa. Kalau ketemu Erlangga saya bilang, gimana cerita para dewa? Enggak komunikasi, lagi mengerjakan kerjaan. Artinya itu keputusannya pada 1 jam terakhir pada tanggal 19 Oktober ya. Pendaftaran ditutup. Anies pun diputuskan pada saat terakhir. Saya ingat tuh Taufik itu tanda tangan surat dukungan dari partai politik itu sering di istana di tangga KPU. Pakai punggung. Jadi titik ledak terakhir menurut saya yang akan terjadi nanti itu adalah Ganjar Erlangga. Kalau saya ya melihat ya ada potensi itu. Kalau kan nanti dia dipanggil, dimasukin mahkamah partai. Posisi saya sekarang sebagai dukun sebetulnya, sebagai dukun. Sekalipun banyak survei mengatakan Bung Rey udah sejam senyumnya tuh nanti. Prabowo tetapi kan yang kita mau lihat adalah bahasa yang muncul dari Golkar itu adalah kelembagaan politik ke depan seperti apa. Artinya begini, Ganjar terpilih tentu harus punya strong support di parlemen juga. Karena itu yang mengganggu Pak Jokowi JK pada periode pertama. Sama Golkar belah dua sama Pempida gitu. Saya nggak ikut, saya cuma pimpinan sidang. Kita belah dua Golkar supaya ada anggota parlemen dari Golkar juga yang mendukung Jokowi JK. Kan sampai 2019 sibuk kita membelah dua. Tetapi artinya kita jangan cuma melihat masalah Pilpres ansih, tetapi apakah ada dukungan terhadap keberlanjutan program pemerintahan ini, ada dukungan di parlemen. Strong, artinya PDI dan partai yang lain, ya tentu Golkar. Kenapa? Karena ya Bang Rizal Ramli mengatakan kalau kalau sini terpilih kata dia maka undang-undang IKN kita ubah. Nah, Bang Rizal lupa bahwa itu urusan parlemen, bukan urusan presiden. Nah, artinya kalau Jokowi atau yang sekarang ada di koalisi besar tidak bisa memastikan itu berlangsung, maka sia-sia saja untuk menang Pilpres gitu. Nah, itu juga harus dipikirkan oleh Ganjar. Yang kedua tentu masalah ekonomi. Masalah ekonomi ya mau tidak mau kan siapa lagi kalau bukan Golkar di sana dan tentu para profesional yang ada di kabinet sekarang. Saya kira mungkin sekarang saya balik pertanyaannya. Kalau tadi bicara kemungkinannya, sekarang mungkin update tentang posisi Golkar sekarang ini berat kemana sih? Ke yang Pak Prabowo atau ke yang Mas Ganjar? Kalau berat-beratan lah, ini nggak bicara kemungkinan tadi ya, tapi ini lebih ke arah kondisi sekarang kan. Kan saya nggak di dalam nih, jadi saya harus gali. Kalau kita lihat dari sisi dari segi, penerawangan, bukan ini partai ya, dari segi darahnya Golkar. Sepertinya sekarang ada partai Pancabakti. Ya. Partai-partai yang lahir di Golkar. Ada 5 partai. Ada Gerindra, ada Nasdem, ada Hanura, termasuk juga PKP, termasuk juga Demokrat. Artinya ada 5 partai politik yang sebetulnya punya darah yang sama ke Golkar gitu. Kalau itu yang terjadi ke Prabowo. Artinya apakah komunikasi yang dilakukan oleh PD Perjuangan dengan Golkar sekarang mengalami stagnasi atau tidak? Udah berapa puluh tahun kita melihat, ada 10 tahun ya, kita melihat hubungan Demokrat dengan PD Perjuangan sangat jauh.
tiba-tiba sekarang ingin mendekat. Tetapi kok yang didekatin Demokrat, kenapa bukan Golkar? Yang jauh daya supportnya terhadap Jokowi, terhadap pemerintahannya jauh lebih loyal. 2019 kita nggak mengajukan calon sama sekali. Dan kita harus baca bahwa Pak Jokowi bisa menjadi seorang presiden yang nyaman setelah Golkar masuk. Jadi saya kira ini sangat tergantung pada Teguh Umar. Kalau Mbak Mega lebih ini terhadap Golkar, saya kira pilihan rasionalnya ada pada Ganjar, pilihan biologisnya ada pada Prabowo. Ngomong pengamat apa ngomong politisi itu? Sudah, simpulkan dulu. Kita kasih gilirannya nanti ke Bung Rey, nanti kita bisa gali lebih lanjut lagi. Pilihan rasionalnya bagi Partai Golkar adalah dengan Ganjar menurut saya, pilihan biologisnya nggak dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, itu ideologis gimana? Ideologi sudah selesai. Sudah selesai. Ideologi sudah selesai karena lewat banyak sekali hal sekarang dan justru kita harus angkatan 90-an harus bangkit lagi ngelawan bukan oligarki masalah kita sekarang neoliberalisme, tapi itu diskusi yang lain lah. Nanti kita diskusi lagi. Tetapi menurut saya kita bukan ke kiri sekarang, tapi terlalu ke kanan dan kanan banget gitu, kanan luar malah. Sekalipun secara ini dekat dengan Cina, Cina juga ultraliberal. Cina adalah kapitalis dunia sekarang. Kita harus ingat, jangan komunisnya yang dilihat dari Cina, tapi dia adalah seorang negara kapitalis yang sangat rakus sekarang di seluruh dunia gitu. Jadi saya lihat itu memang melihat potensi Ganjar Airlangga itu akan menjadi titik ledak, titik tekan, titik senyum yang muncul nanti pada bulan Oktober ketimbang apa yang sekarang melihat ke arah Prabowo. Oke. Nah ini bukan hal yang 1 menit disimpulkan, Bung Indra silakan. Jadi dari segi cawapres ini tentu bakal cawapres ini bahasa yang muncul dari yang banyak muncul sekarang menurut saya memang tunggu tanggal mainnya. Terutama kita menghormati bulan Bung Karno sekarang, bulan Juni gitu. Tapi saya kira tidak akan lebih melewati bulan Agustus gitu. Bulan Agustus setelah kemerdekaan justru akan muncul siapa calon dan definitif gitu kan. Kenapa? Karena partai kan harus berbenah juga. Partai harus berbenah juga untuk mendapatkan koktail efek ya. Nah, tetapi bom waktunya ada besok. Bomnya ada besok. Kalau besok sistem proporsional tertutup diputuskan oleh MK dan kemudian itu berlaku sejak dibacakan, maka saya kira 3 periode menjadi penting. 3 periode. MPR akan bersidang karena nggak ada waktu untuk pemilu dan segala macam. Artinya tetap Jokowi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Indra. Silakan, saya nggak akan lama-lama lagi. Bung Rey udah nangkep ya tadi ya materinya. Apa perlu saya rekap lagi? Nggak perlu ya, udah nangkap lah ya. Kan nggak banyak juga toh, dan intinya kita bicara teori kemungkinan. Dan silahkan dikomentari dulu deh Bung Rey, nanti kita bisa perdalam ya sambil jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat sore kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Selamat malam, mohon maaf dapat terlambat karena saya salah turun oleh Gojek ya, diturunkan di sana, di apa namanya itu, di depan jalan yang bypass Pramuka itu loh. Jadi saya ke sini ini butuh sekitar 7 menit, 10 menit ya, jalan kaki, tapi asik lah. Jadi olahraga sedikit. Pertama yang saya tanyakan itu nama Erik AHY kok enggak masuk ya, di Ridwan Kamil juga, bahkan Prabowo ya. Ya, tadi udah saya jelaskan bahwa. Nanti jelaskan. Oh ya ya. Nah jadi mungkin saya telat mungkin ya. Jadi ini hanya yang score probability-nya tuh 70% ke atas. Oh itu di bawah? Di bawah. Oh ya oke.
Jadi Erik, AHY, Ridwan, Prabowo menurut skor ini di Ya, bawah nih. betul. Jangan tanya saya, tanyanya artificial intelligence lah nanti ya. Sip. Nah, yang kedua adalah saya sih tidak terlalu yakin sekarang bahwa hubungan daerah, hubungan suku, hubungan agama faktor penentu bagi capres dan cawapres gitu. Misalnya kalau yang sekarang ini Jawa, kita butuh non Jawa gitu misalnya. Kalau yang sekarang ini wajahnya nasionalis, kita butuh tokoh yang kelihatan punya hubungan dengan katakanlah umat ya, macam-macam dan sebagainya. Saya nggak terlalu yakin situasi kita sekarang sedang di sana gitu. Sehingga faktor-faktor soal suku, asal daerah, ya, agama gitu, gender gitu ya, saya kira itu agak sedikit terlupakan gitu. Kenapa gitu ya? Karena kalau kita lihat survei-survei yang ada semua ini menunjukkan kepada kita pertimbangan-pertimbangan pemilihnya bukan di situ gitu. Pertimbangan pemilihnya itu ya di keterkenalan dan kedekatan secara personal gitu. Kedekatan secara personal itu sebenarnya bukan berdasarkan daerah, suku ya, agama itu, tapi soal penyapaan gitu. Semakin sering orang ini berinteraksi dengan publik ya, mungkin besar kemungkinan dia makin terkenal, makin disukai oleh masyarakat gitu. Maka pembelahan-pembelahan ataupun background-background seperti suku, agama, asal usul, marga ya, kalau di Padang dengan Mandailing itu gitu ya, itu relevan kalau kita nggak punya survei gitu. Jadi kita menduga-duga, oh kalau ini dipasangkan dengan ini, ya suku ini dengan suku itu dulu sebelum kita punya survei ya kita relevan cara-cara yang seperti itu dilihat. Tapi setelah kita punya survei, saya kira udah ya kita perlu tinggalkan yang begitu-begituan gitu. Tapi bagaimana melihat Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin 2019 yang lalu ya, karena masih ada faktor yang memang penting di situ. Faktor 212 ya, sehingga dibutuhkan itu. Kalau 2024 ini saya kira nggak setegang 2019 lah ya, sehingga berbagai unsur yang seperti itu nggak relevan lagi. Itu persis seperti Pak SBY pada periode kedua, kan Jawa-Jawa bahkan Jawa Timur duanya ya setengah dayanya gitu, dan nggak ada masalah di publik gitu yang begitu-gituan sekarang itu. Dan oleh karena itu menurut saya udah nggak terlalu relevan melihat background itu. Begitu juga dengan pendidikan lah ya, macam-macam dan seterusnya itu gitu. Itu satu. Nah yang menarik ini kan dari 3 cawapres yang tengah ya dikatakan ya atau sudah dideklarasikan itu, meskipun belum kita nggak tahu apakah mereka semua udah pasti ditetapkan sebagai peserta pemilu atau tidak gitu ya, tapi kan sudah dideklarasikan. Memang hanya Ganjar yang kelihatan lebih fleksibel, dan oleh karena itu saya sendiri paling sulit menerka kira-kira siapa yang bakal jadi calon wakil presidennya Ganjar ini gitu. Karena bagi saya Anies itu selesai dengan AHY gitu, nggak akan kemana-mana lagi itu. Meskipun Nasdem mengatakan akan ada kejutan-kejutan, ya kejutannya adalah AHY itu gitu. Udah nggak bisa kemana-mana. Ya kalau AHY nggak kepilih ya nggak jadi, AHY akan pindah kan. Sesederhana itu kok lihatnya. Mana ada orang yang mau jatuh 2 kali kan, udah jatuh ditimpa tangga lagi, sudah nggak wakil presiden bakal kalah lagi kan, nggak mau juga orangnya kan. Jadi lah pilihlah yang memungkinkan gitu. Nah bagaimana dengan Pak Prabowo? Bagi saya juga Pak Prabowo nasibnya sama seperti Anies ya. 70% saya sudah mengatakan calon presidennya Pak Prabowo itu ya Muhaimin, nggak ada kemana-mana lagi gitu. Kalau Pak Prabowo mengabaikan faktor Muhaimin, ya Muhaimin pergi. Nih, apalagi Pak Muhaimin tahu tanpa dia Pak Prabowo nggak bisa jadi jalan gitu. Nah di sini mungkin faktor Pak Erlangga seperti tadi disebutkan oleh Bung Indra menentukan gitu. Cuman kalau saya Pak Prabowo, milih Pak Ganjar apa milih Pak Muhaimin apa milih Erlangga? Ya saya milih Muhaimin gitu loh. Kenapa gitu? Karena saya dengan, tadi udah disebutkan oleh Bung Indra juga, saya dengan Erlangga itu ya satu darah gitu kan, satu gen. Irisannya banyak sama, ya, irisannya kita banyak. juga sama gitu. Nah jadi kalau dipikir-pikir ya lebih saya Pak Muhaimin. Pak Muhaimin itu bisa menjadi jangkar kita untuk masuk ke kelompok ya pemilih Islam gitu ya, meskipun Islamnya kelompok moderat ya, bukan kelompok Islam
katakanlah yang paling kanan sekali gitu. Ya oleh karena itu kasnya Airlangga menurut saya kecil ya kalau masuk di apa namanya itu di Prabowo. Bagaimana kalau di Ganjar? Menurut saya juga Ganjar juga kecil juga kansnya gitu. Ya, kenapa kansnya kecil? Ya banyak faktor lah ya. Maksudnya untuk Erlangga nih? Untuk Erlangga. Oh, untuk Erlangga. Oleh karena itu tadi udah disebutkan ya salah satunya skor dia cuma 7,5. Di Betul. atas dia masih ada. Dan memang kalau kita lihat di banyak survei Ganjar Erlangga itu nggak populer, jeblok itu. Jadi alih-alih menaikkan suara kan Erlangga itu yang ada kalau nggak nahan nurunin gitu loh kira-kira itu suaranya Ganjar gitu. Oleh karena itu mungkin inilah faktor jauh lah dibandingkan dengan nama-nama. Oleh karena itu ketika disebutkan nama-nama yang teringat pertama kali oleh Mbak Puan kan bukan Erlangga gitu lah. Erlangga itu seingatnya nomor 4, nomor 5 ya dari 10 nama yang disebutkan oleh Mbak Puan itu gitu. Nah oleh karena itu dua tokoh ini menurut saya tapi gimana kalau betul-betul AHY pindah? Apakah mungkin dia jadi wakil Ganjar? Enggak juga gitu menurut saya. Ya, kenapa gitu? Ya karena terlalu mewah bagi AHY pindah dari perubahan masuk ke Ganjar itu terlalu mewah. Itu artinya Ganjar mengabaikan historisitas proses pencalonan dirinya gitu loh. Dia kan udah panjang nih ya, digadang-gadang bla bla dan seterusnya itu. Oleh karena itu menurut saya dua tokoh partai politik atau ketua partai ini tanda kutip udah sulit lah masuk ke Ganjar Pranowo gitu. Jadi Airlangga dan juga AHY gitu ya. Nah, sebagai cawapres, ya, tapi sebagai teman koalisi bagian ada dari masalah. koalisi. Iya. Makanya menurut saya yang realistis bagi Airlangga dan umumnya Golkar, AHY dan umumnya Partai Demokrat, kalau gabung dengan Ganjar itu ya negosiasi kursi kabinet gitu, bukan negosiasi posisi 2 ya, apalagi 1 tentu saja tidak mungkin gitu. Nah oleh karena itu kita harus lirik calon yang lain, dalam hal ini tadi misalnya Sandiaga. Saya juga begitu masuk Sandiaga menjadi calon wakil dari partai P3, saya kira agak sulit justru ya bagi Sandiaga untuk naik sebagai calon wakil presiden. Kenapa gitu? Sandiaga itu memang populer, di sini juga rating dia paling tinggi 7,8 gitu ya, populer ya. Tapi tingkahnya yang apa istilahnya itu cepat ke sana cepat ke sini ini menurut saya itu persoalan tersendiri ya gitu. Bagus kalau Sandiaga sebetulnya menahan diri dulu untuk menjadi bagian dari partai P3 tapi dicalonkan gitu loh, ketimbang deklarasi menjadi bagian dari P3 lalu dicalonkan gitu. Kesannya itu apa ya? Ya kesannya kan belum selesai di gubernur pindah jadi wakil presiden. Belum selesai ya wakil presiden kan? Ya cawapres. Iya, maksud saya di posisi belum jadi wakil presiden soalnya. Kalah lalu pindah jadi ikut Pak Jokowi. Gitu kan di tengah jalan keluar dari Gerindra belum berhitung selesai 2 bulan udah gabung dengan P3. Jadi kalau kita lihat record ini menurut saya sih agak negatif ya menurut saya. Mungkin juga di mata para pemilih milenial bahwa elektabilitas Sandiaga cukup tinggi itu karena dia belum mencelak kesana kemari itu gitu. Dan bayangan terbesar dirinya itu karena dia masih bagian dari Prabowo yang besar kemungkinan bagian terbesar dari pemilih Sandiaga itu adalah pemilihnya Pak Prabowo gitu. Kalau untuk posisi wapres kan gitu. Jadi sumbangan, jangan-jangan sumbangan, saya nggak lihat surveinya sih. Jangan-jangan sumbangan terbesar suaranya Sandiaga itu adalah datang dari pemilihnya Pak Prabowo gitu. Nah yang ketiga adalah ini karena Gerindra belum juga kerja. Masa yang lain belum melakukan upaya untuk menegasi ya Sandiaga. Saya kira mereka akan tunggu kalau sampai Sandiaga betul-betul jadi calon wakil presidennya Ganjar, proses menegasi Sandiaga itu akan terjadi. Dan harus kita lihat ya, cuman 2 kali ya Gerindra mencoba melakukan proses negasi terhadap Anies Baswedan itu heboh jagat politik gitu. Pertama adalah soal utang yang dilakukan sendiri oleh Sandiaga gitu ya. Yang kedua adalah soal surat perjanjian kan gitu. Itu udah heboh jagat politiknya, sedikit banyak agak membuatlah
apa namanya itu citra Anies itu agak turun di mata masyarakat gitu ya. Nah ini saya kira kalau Ganjar maju juga proses negasi dari Gerindra itu tidak akan terelakkan dan itu berpotensi juga akan mengurangi lah ya tingkat elektabilitasnya gitu, nah seterusnya itu gitu ya. Nah, yang seterusnya dalam konteks melihat calon wakil presiden ini saya sebenarnya nggak melihat PDI Perjuangan gitu. Kalau menurut saya sih di dalam konteks pencawapresan ini yang dilihat itu apa yang dibawa oleh partai politik pendukung PDI Perjuangan gitu. Sebab kenapa gitu? Ya ini kan hukum politik. Kalau PDI udah usung capresnya, mosok wakil presidennya juga dari dia kan. Emang partai-partai kayak P3, Perindo ya kan mungkin nanti. Itu pun juga kenapa Mbak Puan tuh namanya di bawah. Karena presentasi itu. Iya Betul. itu dia. Ya. Ya kan berbagi dong kan. Kalau Nasdem bawa Anies, masa Nasdem juga yang menentukan wakil presidennya kan enggak. Kalau Pak Prabowo dibawa Gerindra kan Gerindra juga nggak mungkin dong menguasai juga calon wakil presidennya. Dikasihlah kepada yang lain kan gitu. Artinya negosiasi wakil presiden ini bukan pada PDI Perjuangan, tetapi pada partai-partai pendukung yang besar kemungkinan akan banyak ya. Jadi akan ada Nasdem, akan ada sudah ada P3, Perindo, mungkin juga PAN, boleh jadi juga ya Golkar akan masuk dan berlabuh di koalisinya Ganjar. Yang penting tuh ada selisih 5% deh gitu dari Pak Prabowo. Kalau kelihatan ada 5% selisih Ganjar dari Pak Prabowo, saya kira Golkar akan ke Ganjar juga ya, bukan ke Pak Prabowo gitu. Jadi nunggu 5%-nya, mungkin karena itulah Juli lah mungkin ya, baru ada deklarasi Golkar untuk masuk ke koalisi mana nih, Ganjar apa koalisinya Pak Prabowo. Penting 5%. Kalau udah 5% itu kan udah di atas margin of error ya kan. Jadi amal lah udah kita bisa lihat ini kans yang menang siapa macam-macam gitu. Jadi bagian mereka sebetulnya, nah tinggal sekarang kita lihat partai P3 ngusung siapa kan. Belum tentu juga Sandiaga ya, belum tentu itu. Karena sebelumnya ya Sandiaga ya tidak terlalu masuk ini dalam hitungan P3. Sebelumnya itu kan nama-nama yang lain kan yang masuk di P3 gitu ya. Kedua akan kita lihat Perindo. Ya Perindo juga saya kira belum ke Sandiaga ya. Dia punya nama yang lain justru. Dan yang ketiga ya kalau PAN juga masuk saya kira juga bukan Sandiaga yang akan mereka usung gitu ya. Dan saya kira kalaupun Golkar masuk juga ke dalam juga bukan Sandiaga. PSI juga kelihatan bukan Sandiaga ya. Jadi kalau kita lihat faktor-faktor pendukung koalisi ini relatif umumnya tidak ke Sandiaga umumnya ya. Jadi kalau kelihatan itu lebih banyak ke yang mengusung nama-nama yang lain di luar Pak Sandiaga gitu. Nah itu faktor keempat mengapa saya mengatakan sulit ya kansnya Sandiaga masuk karena menurut saya wakil presiden itu lebih ditentukan oleh pendukung ketimbang PDI Perjuangan gitu ya. Kalau PDI Perjuangan ngotot-ngotot ya kayak yang lain lah. Ya kan AHY ya kalau Anda ngotot-ngotot juga ya saya pergi aja gitu ya kan. Ya kan emangnya kita nggak boleh punya saham kan harus punya saham juga kan. Yang lain-lainin semua gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kawan-kawan sekalian, di atas ini semua sih menurut saya yang paling menentukan itu adalah Pak Jokowi. Kira-kira itu. Nah, kemana telunjuk Pak Jokowi nih sebagai calon wakil presiden ini? Gitu. Nah, situasinya sudah serba Jokowi semua gitu ya. Pak Prabowo juga mungkin nunggu dulu sinyalnya Pak Jokowi ya kan. Ganjar juga saya kira udah jelas lah nunggu sinyalnya Pak Jokowi nih. Jadi segala sesuatunya sekarang kepada Pak Jokowi. Nah kalau tadi disebutkan di sini faktor-faktor Pak Jokowi, ya saya kira kita tinggal lihat yang paling dekat yang sering di-endorse oleh Pak Jokowi dari sekian nama ini siapa gitu. Meskipun itu tidak jaminan ya, harus kita ingat nih sekarang ini kelihatan Pak Jokowi ini super sensitif gitu loh kira-kira tuh. Ya, apa namanya, jangan salah klik sedikit gitu. Nah itu dia ya kan. Salah klik Ganjar berlabuh dia ke Prabowo ya. Begitu aja diayun aja oleh Pak Jokowi gitu kan. Nah kalau udah mulai kelihatan reda ya baru dia kembali ke ininya. Kalau salah lagi dikit ayun lagi kan gitu ya. Nasdem salah ya ayun ke Golkar gitu kan. Ganjar salah ayun ke Prabowo gitu ya. Jadi Pak Jokowi ini juga orang yang super sensitif sekarang ini gitu. Karena mungkin
ya apa namanya itu ya, kenapa super sensitif saya nggak tahu juga ya, boleh jadi juga karena apa namanya 3 periode kok nggak, isunya kok nggak muncul-muncul lagi ya kan, misalnya begitu ya kan, dan seterusnya itu gitu. Tapi kalau dilihat dari ketergantungan Pak Jokowi terhadap PDI Perjuangan, saya kira apa namanya itu ya, pada akhirnya kemudian juga ya negosiasi lah antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan ya gitu ya. Apalagi kita mendengar anaknya yang kedua akan ikut serta ya berlaga di Pilkada Depok gitu. Artinya makin besar ketergantungan Pak Jokowi sebenarnya kepada partai asalnya, dalam ini adalah PDI Perjuangan gitu. 2 anak 1 menantu itu relatif boleh disebut ya nasibnya berada di tangan PDI Perjuangan gitu ya. Jadi kalau Pak Jokowi juga aku-akuan gitu ya, ego-egoan ya, Ibu Mega juga bisa ego-egoan gitu. Dan situasi itu kelihatan terjadi sebelumnya gitu ya, yang kemudian disadari ego diantara keduanya yang hanya melahirkan abu, nggak melahirkan apa-apa, dan kemudian mulai agak cair di Rakernas yang kemarin itu gitu. Jadi petunjuknya Pak Jokowi ini perlu diarahkan kemana nih gitu. Nah kalau kita lihat sekarang kan untuk urusan Wapres, Pak Jokowi kelihatan mulai agak lebih apa ya, kelihatan lebih tidak dorong siapapun gitu. Kalau sebelumnya kan adalah satu nama, yang satu nama ini menurut saya ditentukan nasibnya oleh kehadiran Messi di Indonesia atau tidak gitu loh. Nanti pada laga apa? Piala Argentina melawan timnas Indonesia ya kan? FIFA Matchday ya. Kalau itu nggak terjadi, ya udah kayaknya nih kansnya makin inilah ya, makin sulit lah ya kan. Nah kalau dulu kan orang pun asosiasi begitu ya. Nah ini satu nama ini kelihatan juga akan sulit. Ya ada satu nama yang masa depan politiknya tergantung Messi kira-kira gitulah ya kan. Kalau Messi nggak hadir, aduh udah inilah ya. Kita udah lihat kasus Ganjar ya, begitu Ganjar menyatakan wah drop 8% Bu hilang ya kan. Yang ini aja, ya. Dipencet dulu. Mungkin dulu nanti. Ya, kalau kita lihat Ganjar 8% hilang, ya. Merakit lagi dari bawah beliau itu gitu. Nah ini juga kalau Messi nggak idol, bisa-bisa 8% juga hilang gitu kan. Nah jadi untuk Wapres ini kelihatan Pak Jokowi masih terbuka kepada siapapun, belum terlihat melakukan endorse kepada salah satu kandidat ya dari sekian banyak ini gitu ya. Meskipun sebelumnya seperti yang kita sebutkan tadi kan ada satu lah atau sekian nama gitu dan seterusnya gitu. Nah terakhir adalah soal apa namanya itu ya. Kira-kira dari sekian banyak ini yang paling potensial kalau Tuan Guru Bajang sih menurut saya udahlah 2029 lah ya. Beliau itu lebih cocok untuk main 2029 gitu. Ya. Bahwa sekarang beliau disebut-sebut ya udah hebat lah ya kan, udah bagus gitu. Tapi 2029 lah ya kan. Kita kadang-kadang jangan terlalu cepat melompati takdir gitu loh. Ya kan? Kita harus terlatih juga untuk meniti karir, bukan melompati karir gitu loh kira-kira itu. Nah 2029 mungkin beliau akan dilirik ya kalau konsisten di dalam yang sekarang, tapi kalau sekarang sih menurut saya tidak gitu. Nah oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, saya sebutkan tadi saya dari 3 nama ini paling berat untuk menentukan kira-kira siapa yang akan jadi calon wakil presidennya Ganjar ini gitu. Dan oleh karena itu mungkin butuh waktu ya bagi kita untuk melihat siapa kira-kira yang paling potensial untuk didudukkan kepada apa namanya itu. Bisa-bisa ya saya khawatir nanti justru yang terjadi Ganjar dengan Pak Prabowo gitu loh kira-kira. Dihubung-hubungkan lagi tuh ya kan. Karena saya jujur ya agak sulit membayangkan gimana Pak Jokowi keluar dari 2 figur ini gitu. Ini Pak Jokowi tebar jala tapi narik salah satu jala itu gimana caranya? Gitu. Supaya nggak kesangkut. Gitu kira-kira. Jangan-jangan ada yang kesangkut nih. Dan begitu kesangkut, luka yang kesekian loh itu. Ya kan? Dan luka yang kesekian itu ya nggak tahu gitu. Nah jangan-jangan Pak Jokowi, ya, nggak tahu saya. Makanya kalau mungkin 5% ada selisih antara 2 kandidat ini, boleh jadi mereka dipertemukan. Gitu ya.
Tapi kalau mereka dipertemukan, itu yang saya sebutkan tadi itu, faktor Anies jadi penting. Maka AHY akan terus didorong supaya dia tetap bersama dengan Anies Baswedan gitu. Karena sebab kalau nggak ada Anies, nggak ada pasangan capres. Nggak ada dua pasangan. Nggak ada lawannya ya? Nggak ada lawan ya? nggak ada lawan, berarti batal pemilu. Kalau presiden nggak boleh lawan kota kosong soalnya. Nggak boleh. Nggak boleh kalau harus presiden. ada tetap dua gitu. Nah, Kalau itu pilkada boleh. Kalau pilkada boleh, tapi pilpres minimal 2 ya kan gitu. Nah, boleh jadi itu skenarionya, yaitu memasangkan Ganjar dengan Pak Prabowo, meskipun kalau kita lihat sekarang, tentu kalau ditanyakan sekarang apakah Pak Prabowo mau, ya jelas tidak mau dong, selisih suara cuma di margin error kok. Ya kan, kalau sekarang, tapi kan kita nggak lihat lagi di bulan Juni, Juli seperti apa kenaikannya gitu. Itu dari saya sebagai pemancing, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ini kita beruntung sekali Ganjar Center pada malam hari ini mendapatkan pembicara-pembicara yang tangguh. Kemarin Pak TGB itu udah confirm dengan saya, namun nggak tahu nih. Memang beliau bilang dari luar kota gitu dan langsung akan join Ba'da Maghrib janjinya. Dan malam hari ini saya WA belum respon, saya nggak tahu kenapa. Mungkin besok nanti bisa kita tahu kenapa. Namun ya saya ucapkan terima kasih kepada Bung Indra dan Bung Rey, ini luar biasa sekali analisa-analisanya seperti biasanya. Saya nggak pernah kecewa lah kalau ngobrol dengan mereka ini karena ya kita bisa saksikan lah ya kualitasnya gitu. Karena memang tidak hanya narasi yang mereka sampaikan tapi berdasarkan basis pengalaman dan juga perjalanan panjang lah ya sebagai aktivis dan juga pengamat. Bung Rey masih pengamat kan, belum jadi politisi kan, masih belum insaf jadi pengamat ya, belum ya. Kalau Bung Indra udah insaf jadi pengamat, jadi masuk politisi. Baik, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya tidak berusaha menyimpulkan karena saya rasa sudah cukup jelas dari masing-masing pembicara ini. Dari Ganjar Center pun kami sudah paparkan tadi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman media atau dari teman-teman yang hadir, yang lainnya monggo. Silakan. Operator di mana? Boleh ada Al, mungkin satu mikrofon. Nah ini udah habis lagi baterai yang ini, yang bukan yang itu. Yang itu masih bagus. Nah yang ini ya. Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Untuk paparan yang tadi bisa diminta langsung kepada operator ataupun nanti bisa saya share link untuk di-download ya. Setelah nanti acara ini. Enggak ada pertanyaan sama sekali nih. Wah, ayo Wid. Wah, dari rakyat mereka nih. Gimana Wid? Mike, tolong. Tolong ini. Rakyat Merdeka. Tadi baru ketemu Johan dia. Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bang, saya mau tanya ya, untuk cawapres dari gender perempuan. Kalau tadi Bang Ray menganalisa bahwasannya tidak cukup relevan membicarakan gender. Tapi kalau misalkan ini kan pemilih dari sekian cawapres dan cawapres ini kan belum memilih, belum ada yang memilih sosok perempuan. Baru kemarin PDIP sudah memilih Yeni, memasukkan nama Yeni ke dalam bursa cawapresnya, dan begitu juga dengan Ganjar Center ya, dua nama itu. Nah, kita ada Bu Kofifa juga. Kapan cawapres perempuan atau capres perempuan bisa berlaga di Pesta Demokrasi Indonesia? Itu aja Bang. Pertanyaan untuk siapa? Semuanya Bang. Untuk semua. Berarti kalau gitu kita mulai dari Bung Rey dulu karena yang paling ujung. Ya. Saya mau klarifikasi sedikit. Maksud saya nggak relevan itu bukan dalam pengertian saya nggak, dalam perspektif saya ya, bagi saya sih tetap perlu ya untuk mendukung gerakan politik perempuan ini. Tapi kalau kita lihat survei-survei, pemilihnya itu udah nggak bicara itu maksud saya. Jadi saya melihat pemilih yang tidak lagi mendiskusikan soal gender sebagai salah satu faktor mereka untuk memilih siapa kira-kira yang
bakal mereka pilih. Jadi berdasarkan itu ya, bukan berdasarkan minat saya. Kalau minat saya sih, saya tetap dukung politik perempuan gitu. Nah terkait dengan Ibu Hovifah ini ya, akan dipilih oleh apakah akan dipilih oleh Ganjar dan sebagainya itu gitu. Bisa ya gitu. Dan cuma lagi-lagi seperti yang saya sebutkan itu, dari setidaknya 3 partai politik, nama Ibu Hovifah ini nggak muncul gitu. Saya keyakinan saya bagian dari wakil presiden ini ada pada 2 sektor gitu. Saya sudah menyebutkan tadi itu ya. Kalau PDI tinggal nampung aja, karena nggak mungkin dia ambil semua gitu. Itu yang saya mau katakan kan. Siapa 2 sektor itu? Sektor pertama adalah partai pendukung dan yang kedua adalah Pak Jokowi gitu loh. Nah sayangnya dari 2 sektor ini kelihatan ya baik itu Mbak Yeni maupun itu Ibu Hovifah ya belum menunjukkan kira-kira arah bahwa mereka akan dukung ya baik entah itu Mbak Yeni ataupun Ibu Hovifah sebagai calon wakil presiden. Itu yang saya lihat gitu. Nah bukan sekalipun Ibu Puan menyetir nama, ya itu silakan saja disetir oleh Ibu Puan ya, tetapi saya kira PDI bukan penentu dalam konteks wakil presiden. Penentu itu adalah 2 ini, partai pendukung dan Pak Jokowi. Mereka lah, oleh karena itu ya kita lihat kemana arah tunjukan mereka. Nah sayangnya 2 sektor ini kelihatan belum memunculkan nama perempuan sebagai calon wakil presiden gitu. Nah itu yang saya baca gitu. Silakan Bung Indra. Ya, kalau saya sih melihat dari segi periode pemerintahan ya, biasanya kita kan udah mulai nih melakukan satu proses apa yang disebut dengan suprastruktur politik ya, yaitu konvensi ketatanegaraan di mana presiden itu dipilih 2 periode dan rakyat yang memilih gitu. Sekalipun dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 2 periode, tetapi kan bisa saja sekali 1 periode kemudian oleh peristiwa politik digantikan lagi oleh presiden berikutnya. Nah, cawapres perempuan menjadi penting di sini. Artinya jangan sampai Ganjar nanti seandainya terpilih ya, itu justru mendapat lawan yang paling kuat itu ada di kantor wakil presiden. Dan potensi itu ada kalau misalnya Sandiaga Uno, misalnya ada di kantor wakil presiden misalnya, ada potensi itu dia akan menjadi calon wakil presiden. Calon presiden menantang Ganjar gitu 2009 gitu. Kalau saya lihat sih kearifan dari para elit politik itu yang akan bekerja ke arah sini nanti. Dan kalau kearifan itu bekerja berarti memang Hovifah menjadi calon yang sangat potensial ke arah sana. Karena selain dia menjadi seorang gubernur, dia pernah menjadi menteri era Jokowi kan. Dan kemudian juga kemudian memberikan efek elektabilitas yang tinggi. Karena dari sisi mapping ya, war-nya, battle-nya, perang ini adalah perang di Jawa Timur. Siapapun yang bisa memenangkan suara Jawa Timur, maka dia akan memenangkan Pilpres. Kalau petanya begitu ya, dari sisi, kalau kita lihat dari sisi pemilih ya, karena Jawa Tengah udah ke Ganjar, Jawa Barat ke Prabowo gitu, dan sebagian ke Anies ya. Tapi Jawa Timur, nah ini yang akan suara Jawa Timur dari dulu selalu memberikan nilai ya sejak pemilu 55 lah, nilai yang plus kepada katakanlah itu suara terbanyak dari sisi ya dulu kan Partai NU menang kan, tapi justru yang suaranya kursinya terbanyak kan PNI. NU menang di Jawa Timur. Jadi perempuan itu saya kira eranya memang potensinya ada, tetapi eranya yang mungkin yang belum ya. Karena ada calon yang lain yang bagus menurut saya, Bu Sri Mulyani. Kemudian ada Susi Pujiastuti. Ada banyak lah kalau kita bisa menyebut ya calon-calon ya.
bukan hanya diakuin oleh dunia nasional tapi juga dunia internasional. Tetapi karena mereka bekerja secara sangat profesional dan partai politik belum memberikan satu dukungan yang luar biasa, mereka tidak muncul gitu. Jadi masalah gender di Indonesia saya kira memang masalah orangnya saja. Siapa yang akan dipilih gitu. Kalau Ganjar ingin merasa nyaman dan bisa 2 periode bersama dengan pasangannya, ya bisa. Ganjar Khofifah 2 periode. 2024, 2029, 2034. Saya kira itu. Terima kasih Bung Indra. Ya, kalau ini bukan pendapat Ganjar Center karena Ganjar Center kolektif ya. Tapi ini saya pribadi berpendapat bahwa sebetulnya peran perempuan di dalam perpolitikan Indonesia nggak main-main loh. Dahsyat sekali. Kita sudah punya presiden perempuan. Tapi jangan lupa ya, seorang Susilo Bambang Yudhoyono itu kalau tanpa Bu Ani, saya rasa juga perannya akan sedikit tidak sehebat Susilo Bambang Yudhoyono sendirian. Yakin saya itu kalau itu. Ya. Jadi ini nggak usah diperdebatkan lagi. Sebenarnya either dia ada di depan atau dia di belakang aja sebenarnya. Jangan lupa juga Mbak Mega ini juga jadi karena kehebatannya suaminya namanya Taufik Kemas gitu. Jadi sebenarnya permainan keduanya ini yang harus dilihat gitu ya. Jangan cuma dari satu sisinya saja. Jadi sebetulnya Indonesia memberikan ruang yang luar biasa besar di dalam konteks politik kepada perempuan ya. Hanya memang ketika seorang perempuan itu berkompetisi di dalam politik ya, itu memang ya ini kelemahannya adalah kebatasan waktunya kalau saya lihat ya. Kalau aktivis-aktivis politik gitu ya, kemudian kita politisi-politisi gitu kita bisa tidur mungkin sampai jam 4 pagi baru pulang gitu. Nah kalau yang perempuan-perempuan ini bukan ngapa-ngapain ya, maksudnya bener-bener lobby sana lobby sini gerakannya, terus ketemu orang keliling dan lain-lain. Ini sebetulnya memang tantangan fisik gitu ya, dan ini mungkin menjadi sesuatu yang sulit diimbangi oleh seorang perempuan. Banyak yang bisa juga menyaingi. Saya tahu namanya Rieke Diah Pitaloka itu lebih gila kalau turun ke masyarakat daripada saya gitu ya. Dia tuh bisa kuat dalam satu hari itu ketemu beberapa titik, 100 titik gitu bisa ketemu orang gitu, edan itu kan menurut saya gitu. Jadi sebenarnya dunia perpolitikan Indonesia membuka itu semua kepada. Nah hanya peluang-peluang untuk menjadi pucuk pimpinan nasional ini mungkin masih belum ya. Seperti misalnya gini, di Formula 1 ya, Formula 1 itu sebenarnya nggak pernah ada larangan perempuan itu untuk berlomba di Formula 1. Tapi untuk menahan G-force yang namanya tekanan gravitasinya itu gila itu. Itu pilot terbang aja belum tentu kuat lawan Formula 1 itu. Karena 5Gs-nya gila. Ngerem aja udah kayak nabrak bak gitu ya. Jadi nggak pernah ada perempuan yang bisa kemudian kompetisi di situ. Ya. Bukan nggak ada, pernah, tapi nggak pernah jadi juara gitu loh. Nggak pernah menjadi world champion. Nah mungkin di sini kalau misalnya mereka mau bermain di kelas yang sama dengan laki-laki, saya yakin ini bisa sekali ya. Namun narasi-narasi yang dibangun juga dengan sekarang istilahnya secara fisik tidak perlu ada di mana-mana, ini juga membuka peluang ya. Seorang Najwa Shihab aja sekarang namanya mencuat ya, menjadi ya omongan-omongan, bisa jadi cawapres juga dan lain-lain gitu ya. Nah itu juga sebenarnya peluang-peluang bagi kaum wanita untuk bisa berperan politik. Saya rasa itu mungkin dari kami. Tadi Heru mau nanya dulu. Sebentar ya, habis Heru dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat langsung pada Ini pertanyaan. untuk ada 2 pertanyaan untuk 3 abang-abang di depan. Ya pertama untuk ganjarcenter.id. Ini kan ketika ganjarcenter.id ini mengeksplor hasil dari hasil dari metodologi dengan AI. Nah yang jadi tantangan saya, mampu gak ganjarcenter.id ini mensimulasikan dengan metodologi AI itu dengan data analitik siapa capres yang bakal ditunjuk oleh Jokowi?
Capres? Cawapres, itu Oh, tantangan cawapres. ya. Itu saya spill ya tantangan. Oh, Dan yang kedua untuk Bang Rai, arah dukungan Jokowi ke siapa sih Bang Rai? Apa kalau misalnya Bang Rai itu udah sholat istighosa, ya pilihan Istiqoroh. Istiqoroh ya. Lalu istiqoroh. salah gimana? Nasionalis. Enggak, ini ngetes keagamaan aja. Benar gak? Bisa aja. Itu Bang Rai gimana sih? Kalau objektif Bang Rai sendiri ya, bukan di luar dari analisa sebagai seorang pengamat politik. Itu aja. Kalau untuk Panglima saya nih 3 periode oke Bang, saya setuju. Iya. Evolusi, Bang. Kacau. Silakan Bung Ray dulu. Saya jawabnya belakangan gitu. Iya, itu kalau pakai istikharah sulit saya itu ya. Karena Langsung dari saya langitan. jujur aja sebetulnya gak ragu-ragu berbicara karena semuanya pakai metodologi. Sementara metodologi saya itu alam aja gitu loh. Kan? Nah, tapi saya udah menyebutkan tadi ya bahwa justru kesulitan kita itu karena Pak Jokowi belum kelihatan memunculkan arah telunjuknya kemana gitu. Sebelumnya sih kelihatan ya, setidaknya digadang-gadang orang, tetapi nama itu kelihatan makin hari makin tidak terlalu dekat dengan Pak Jokowi dan kini nasibnya ditentukan oleh hadir tidak hadirnya Messi gitu loh saya di Indonesia gitu. Balik lagi situ lagi. Ya saya nggak sebutkan nama, Anda tahu sendiri lah. Ya. Nah itu agak sulit tuh. Nah sekarang untuk untuk cawapres ini nggak kelihatan lagi nih kepada siapa gitu. Makanya mungkin kita nunggu 1-2 hari lagi atau 1-2 minggu lagi kira-kira siapa. Jadi per hari inilah ya, per hari ini kondisinya seperti itu. Ya. Siapa yang akan dipanggil oleh Pak Jokowi lah. Ya, dan kalau ada kelihatan yang dipanggil Pak Jokowi dari sederet nama ini, nah mungkin kita bisa mengatakan ini cita-cita gitu. Nah cuman kan saya mengatakan 2 faktor nih, partai dan Pak Jokowi. Sebagai faktor penentu siapa calon wakil presiden ya. Kira-kira yang paling berbobot siapa gitu, persentasinya gitu. Partaikah yang paling menentukan atau Pak Jokowi? Saya kira Pak Jokowi. Ini 60-40%. 60 Pak Jokowi mengatakan si A, partainya akan ikut. Kalau Pak Jokowi buat sedikit lebih terbuka, ya suara tentu adalah pada partai. Jadi intinya adalah meskipun dengan bobot yang selisihnya nggak terlalu tinggi, penentunya adalah Pak Jokowi, kira-kira gitu. Nah cuman apakah Pak Jokowi akan keluar dari nama-nama yang sekarang ini ada gitu? Bisa ya, bisa tidak ya, kita nggak tahu gitu. Nah cuman saya kira juga Pak Jokowi karena udah terlalu kencang nih, ya kan, untuk Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ya, saya kira juga beliau kalau ingin ngambil semua juga punya resistensi yang cukup kuat. Dan oleh karena itu dihitung juga gitu. Nah saya mau agak lupa tadi nih soal faktor Pak Mahfud. Pak Mahfud tadi 7,5 ya? 7,4 atau 7,5? 7,5 ya. Saya kira kalau Pak Mahfud ini istilah saya itu tokoh viral gitu. Jadi tokoh viral ini seminggu 2 minggu dia hebat, minggu ketiga dia meredup. Gitu. Iya, Aldi Taher juga tokoh itulah ya, tokoh viral ya. Jadi seminggu 2 minggu dia hebat, habis itu dia selesai gitu. Dan kelihatan kecenderungannya kepada Pak Mahfud juga begitu. Setelah kasus 360 triliun, nggak ada masa depannya seperti apa ya kan. Ditambah dengan satu lagi itu nggak ada juga masa depannya seperti apa. Nah ini mulai agak turun gitu. Sekarang Pak Mahfud kelihatan mulai bermain isu ke isu ya. Satu isu, ada viral di Jambi, ikut beliau kan. Ada viral di mana, ikut beliau. Itu yang saya sebut beliau ini tokoh viral. Dan tokoh viral itu biasanya nggak panjang. Ya urusan viral lah, ya kan. Dan biasanya yang viral ini nggak panjang. Oleh karena itu saya nggak terlalu melihat kansnya Pak Mahfud itu tinggi di dalam. Kalau tadi ada skor 7,4 ya atau 7,5 di Ganjar Center ini, saya kira itu tinggi sekali. Itu penghormatan Ganjar Center lah kepada Pak Mahfud. Saya dalam hitungan saya sih nggak setinggi itu karena itu yang saya sebut beliau ini tokoh viral. Dan kenapa saya tokoh viral itu? Orang tuh mupuk ketokohan itu kan bertahun-tahun gitu loh kira-kira ya kan. Ya Sandiaga jadi wakil presiden lah ini itu misalnya kan. Kita masuk ke siapa lagi nih? Erlangga ya ketua partai gitu kan. Ya Pak
Ibu Khofifah ya kan ketua partai, pernah jadi menteri, pernah macam-macam dan sebagainya itu gitu ya. Dan siapa lagi nama-nama dan sebagainya. Ya kalaupun tidak lama tapi saya pernah menyampaikan tuh Erik ini potensial jadi sesuatu kalau beliau terus pupuk. Itu sejak beliau sukses membawa Indonesia menyiapkan Asian Games itu gitu. Dan ternyata dipupuk oleh beliau dengan sangat bagus dan kelihatan mulai muncul sekarang gitu. Jadi oleh karena itu nggak bisa sekarang ini kelihatan viralisme itu membuat kita jadi tokoh gitu. Sehari, 2 hari, 3 hari ya kita diperbincangan orang. Tapi setelah itu selesai. Apalagi ada yang slip ya. Itu slip ya jatuh habis selesai gitu. Nah faktor yang kayak begitulah menurut saya membuat orang seperti Pak Mahfud ini butuh waktu yang lebih panjang untuk menjadikan beliau naik ke level yang disebut dengan calon wakil presiden gitu ya. Dan belum tentu ya dugaan saya itu apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud ini sebetulnya tanda kutip restu Pak Jokowi soal misalnya pembuatan tim perumusan desain perundang-undangan kita kan gitu ya. Itu kan nggak masuk akal kita yang tanda kutip yang membuat kacau balau struktur pembuatan undang-undang ini ya presiden sendiri kan sebenarnya gitu ya. Jadi presiden mau dikoreksi oleh Pak Mahfud gitu loh melalui tim ini gitu. Nah makanya kan jauh-jauh hari Pak Mahfud mengatakan tim ini bukan untuk 2024. Ini hanya usulan untuk calon presiden 2024. Saya kira untuk panitia ya penggodokan visi misi calon presiden itu cocok Pak Mahfud MD gitu. Oke, saya mungkin jelaskan tadi pertanyaan mengenai artificial intelligence. Sekali lagi saya jelaskan, sebetulnya di dalam konteks yang apapun kita bisa melakukan basis pertanyaan, analisa dan kemudian mendapatkan jawabannya. Nah, permasalahannya tadi kita nggak bisa blinding gitu, nggak bisa secara buta kita bertanya. Namanya AI itu juga ada keterbatasan. Sama juga sebenarnya kalau kita nanya kepada manusia sesuatu yang kemudian tidak dipagerin, ya itu pasti juga orang selebor gitu. Misalnya saya nanya 1 tambah 1 itu seberapa? Ayo 1 tambah 1 berapa jawabannya? Belum tentu. 1 tambah 1 bisa 1 kosong loh. Bisa 1 nol. Kalau itu binary, kan? Betul kan? Ya kalau binary 1 kosong, makanya jadi kita nggak tahu karena harus dipagerin dulu bahwa boundary conditionnya tuh apa. Ini operasi matematik bilangan apa itu dulu, ya. Jadi nggak bisa 1 tambah 1 sama 2, enggak juga. Kalau desimal ya, kalau heksadesimal ya. Tapi kalau biner itu udah salah, 1 kosong, gitu 1 nol, bukan 10 juga namanya. Nah jadi itu gambarannya. Sama AI juga nggak bisa kita nanya sembarangan aja. Jadi gimana Pak Mahfud bakal jadi capres nggak gitu, cawapres nggak? Nggak begitu juga gitu. Kita harus pagerinnya begini. Jadi mungkin saya perlu tambahkan bahwa basis analisa gini ini berdasarkan data dari mulai Mas Ganjar dideklarasikan di tanggal 21 April sampai sekarang ya datanya. Itu yang kita kemudian kolek. Data-data ini yang kemudian tadi kita bersihkan, nah kita lempar supaya diolah oleh AI ini untuk kemudian bisa mendapatkan tadi probabilitas tadi. Kira-kira seperti itu ya. Nah jadi sebetulnya kita mau nanya apa aja ketika ruang lingkupnya udah kita pagerin, ya pasti keluar seperti itu tadi. Tadi mungkin Bung Rey juga kan nanya tadi, kenapa kok AHY nggak ada gitu kan? Kenapa kok Erick Thohir nggak ada? Kenapa kok kemudian Pak Prabowo nggak ada? Udah saya bahas tadi sebelumnya. Bahwa pada saat ini menurut AI mereka is unlikely, probabilitasnya tuh kurang karena pertama kalau Pak Prabowo misalnya, Pak Prabowo dilihat kemungkinan besarnya itu adalah menjadi capres sendiri kan gitu kan, jadi dia skornya rendah gitu probability untuk menjadi cawapres gitu loh kira-kira ya. Sama Anies juga saya lempar juga nama itu, tapi juga menjadi rendah karena udah jelas dia udah deklarasi sebelumnya ya kan. Terus kemudian kalau tadi AHY udah ada di kubu sebelah sana juga menjadi bukan tidak mungkin probability-nya berkurang gitu loh ya. Skornya saya agak lupa sih karena banyak sekali ada beberapa nama yang ke bawahnya lagi tapi karena kita sepakat bahwa ini 70% ke atas lah bahwa ini kemungkinan yang cukup tinggi gitu ya. Walaupun tadi Bung Rey mendinai gitu ya bahwa Pak Mahfud gak mungkin segede gitu gitu ya. Tapi itu debatable lah ya. Artinya bagaimana framework kita berpikir itu yang kemudian sebenarnya AI berpikir juga sama frameworknya seperti apa. Kira-kira seperti itu.
Mungkin Bentar, ada bentar. Saya mau menanggapi yang tadi. tiga periode nggak usah tanggepin deh. Bukan 3 periode. Itu gimmick aja. Yang soal peran Pak Jokowi untuk menentukan cawapres, menurut saya bisa dikatakan sangat minimal gitu. Kenapa? Jangankan untuk Pilpres 2024, bahkan untuk menentukan cawapresnya sendiri tahun 2019 Pak Jokowi pun sangat terbatas ya. Berbeda dengan misalnya kesepakatan 3 partai politik, sekalipun itu juga bisa dirombak ya, yang memberikan kewenangan kepada Anies Baswedan untuk menentukan cawapresnya sendiri. Sama sekali tidak pernah kita dengar hal yang sama yang dilakukan terhadap Ganjar Pranowo gitu. Artinya tidak pernah ada kesepakatan apapun bahwa Ganjar Pranowo akan menentukan cawapresnya sendiri. Apalagi presiden ya, presiden orang yang diajak sama-sama di partai. Saya kira dari sini kita mudah membaca sebetulnya bukan pakai IA ya, tetapi pakai semiotika. Pakai semiotika juga bisa, pakai konstruksi realitas dan segala macam dalam ilmu komunikasi ya. Bagaimana membaca Pak Jokowi, baik dalam hal dia menyampaikan teks dia sendiri dalam bentuk perkataan dan segala macam, atau dalam bentuk body language, atau dalam bentuk apa yang dilakukan oleh Gibran dan segala macam. Artinya jangankan untuk cawapres, untuk capresnya sendiri pun ya kita masih melihat Pak Jokowi belum sepenuhnya total football kepada Ganjar gitu. Belum total football menurut saya gitu. Masih karena ya Nggak pakai football kali, belum total. Belum total. Total football jadi beda nanti ya, artinya. Ingat Erik tadi. Belum total, belum Secara total gitu. Belum total politik. Ya total politik sih itu. Ya. Karena itu tadi persoalannya adalah kalau kita tidak mendapatkan artinya kalau cuma ada satu pasang capres cawapres gimana? Dan peluang itu ada. Ya itu 3 periode. Itu tadi. Atau putusan MK besok itu bisa 3 periode. Bisa. Baru saya yang menentukan itu semua. Yang lain bubar jalan gitu. Karena saya belum gabung kemanapun ya. Tetapi kalau kemungkinan itu ada. Tetapi kalau sekarang saya lihat yang kita inginkan, apalagi kami ya dari sisi Sangga Nusantara, Pak Jokowi itu jadi negarawan saja. Nah, jadi negarawan untuk karena untuk Pilpres 2024 gitu. Sekalipun kami menghormati Pak Jokowi adalah kader partai politik gitu. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Ada satu lagi tadi. Dari mana, Bung? Silakan. Ya, terima kasih Bang. Saya Hotben dari gramadiapos.com. Saya mau bertanya sejauh mana ya kalau menurut tren perkembangan dinamika politik saat ini kemungkinan Anies tidak menjadi calon presiden, artinya hanya ada 2 calon saja. Kira-kira sejauh mana kemungkinan itu terjadi berdasarkan tren-tren politik saat ini, Bang? Terima kasih. Boleh saya jawab duluan, Bung Rey? Ya, jadi gini, kalau kami dari Ganjar Center, kami juga melakukan analisa ya. Salah satu referensi yang kita pakai itu adalah kepenasarannya orang. Jadi kepenasarannya orang itu jadi misalnya keingintahuannya orang tentang kandidat-kandidat yang kira-kira kan 3 nama ini ya, Pak Prabowo, Pak Ganjar dengan Pak Anies. Nah, kita melihat data tren, orang nih banyak nggak sih penasaran ngecek gitu tentang berita tentang Anies atau nyari tahu tentang Anies. Nah, boleh dicek sendiri, dilakukan survei sendiri. Kita nggak perlu pakai AI, nggak perlu pakai apa. Kita pakai Google Analytics aja, ya. Pakai Google Analytics aja. Pertanyaannya, bandingkan orang searching tentang Ganjar sama Prabowo dengan orang searching tentang Anies. Bapak-bapak, ibu-ibu, gapnya gede. Saya kasih tahu aja. Jadi saya nggak perlu ngasih data ya. Jadi ini kan Google gampang kan buat ngeceknya nanti ya. Silakan aja melakukan cek sendiri di Google Analytics. Itu gapnya besar.
Pak Prabowo dan Pak Ganjar dari hari ke hari itu salib-saliban. Lumayan agak tinggi di atas, di bawahnya Pak Anies. Ya memang semuanya kan dinamis ya, tiap hari berubah-ubah. Tapi itu nunjukin bahwa ada stagnansi ya. Orang kalau menurut saya, kalau kemudian tidak tidak penasaran, dia nggak akan milih. Orang kalau naksir seseorang, kalau saya naksir cewek gitu, pasti saya cari tahu dong tentang dia. Betul kan? Ya kan? Minimal cari tahu HP-nya kan, minimal loh. Ya kan? Kalau lebih berani cari tahu rumahnya, ya kan? Kalau lebih hebat lagi udah cari tahu tuh kesenangannya apa dan lain-lain dan lain-lain. Nah, ini baru. Nah, ini ketertarikan masyarakat untuk mencari tahu aja sudah semakin di bawah. Jadi kalau saya pribadi menyimpulkan itu, makanya saya ya istilahnya kenapa saya ada di Ganjar Center kan paham kan kalau begitu kan. Kira-kira begitu. Silakan Bung Rey kalau ada mau tambahin. Anies ini jadi nggak jadi tergantung dirinya menurut saya, bukan tergantung faktor luar. Kalau beliau tidak bisa menentukan siapa calon wakil presidennya sampai Juni ini, potensinya gagal kuat. Jadi kalau ada selama ini kita dijegal itu. Yang jegal Anies itu ya dirinya sendiri. Gitu. Sebenarnya gitu. Kalau dia nggak bisa menentukan calon wakil presidennya 2002 akhir Juni ini, dia potensial akan gagal sebagai calon presiden. Dan yang tersedia bagi saya cuma AHY gitu loh. Tentu calon wakil presiden banyak, tapi yang paling mungkin bagi dia bukan paling cocok ya. Kalau ini kan paling cocok ini ya, dengan Ganjar Center ini ya kan, yang 7 ini kan paling cocok ya. Yang probability-nya paling likely lah. Iya. Likely. Ini bukan paling cocok kalau Anies itu, paling mungkin. Itu soalnya. Kenapa paling mungkin? Kan Berarti skornya biasa 9 tuh ya, 9 di atas 9. mau skornya berapapun misalnya ya, gitu ya, skor AHY ini di mata publik bersama dengan Anies, ya yang paling mungkin. Kenapa gitu ya? Penentu surat dia gitu loh, penentu tiket. Kalau dia pergi tiket selesai, wassalam gitu. Nah, apakah AHY akan pergi? Ya pergi. Saya udah menyebutkan ini dari Oktober tahun 2022. Saya mengatakan AHY itu kalau nggak dipilih Anies sebagai calon wakil presidennya, dia akan minggat ke KIP. Saat itu masih ada KIP ya. Sekarang kan KIP juga udah nggak kelihatan di mana. Gitu. Dan sekarang potensinya akan terjadi. Nah oleh karena itulah narasi-narasi bahwa Anies dijegal dari luar, bla 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 itu menurut saya justru pandangan saya ya. Kalau mereka misalnya menyebut Pak Jokowi menjegal Anies, yang justru dalam bacaan saya, Pak Jokowi membutuhkan Anies. Ada nggak ada Pak Prabowo, Anies dibutuhkan. Nggak ada Pak Prabowo supaya ada 2 pasangan calon. Ada Pak Prabowo supaya ada yang menahan laju suaranya Pak Prabowo. Karena cuma Anies yang bisa menahan laju suara Pak Prabowo, karena mereka berbagi suara. Ya kan? Nah, kalau nggak ada Anies, Prabowo sama Ganjar udah kelihatan kan. Selisihnya itu cuma di margin error. Tinggal siapa yang paling tinggi, paling rendah di antara mereka berdua. Tadi Bung Google apa tadi itu? Google Analytics. Iya, Google Analytics udah disebutkan. Gitu. Nah, oleh karena itulah Juni ini menurut saya, ini soal tingkat kesabaran Partai Demokrat sih. Kalau mereka sabar sampai Juli, Agustus macam-macam ya silakan. Gitu. Nah, itu sekaligus ujian bagi Anies soal sejauh apa sih kepemimpinan dirinya gitu. Kan udah diserahkan kepada dirinya untuk menentukan siapa kan. Artinya kalau Anies nggak mampu menyelesaikan ini, ya kapasitas dirinya sebagai pemimpin ya di situ gitu loh kira-kira. Itu dari saya. Enggak sih, Bung Indra? Udah Nah, Anies ini aja. susah nih, Jangan 3 saya periode ini lagi. saya ini panglima besar Sanggrion Batavianya Anies Sandi ya. Waktu Pilgub DKI ya. Ini Dan memang selalu mau beda sendiri tadi ya, yang ini. nah, waktu itu saya berhasil membuat Golkar itu nggak berani naikkan bendera karena pasti berhadapan dengan tim saya gitu. Jadi begini, tetapi itu untuk DKI ya. Untuk DKI potensi Anies besar waktu itu saya anggap untuk melawan Ahok gitu, sekalipun dia dalam banyak survei selalu nomor 3. Karena ada persoalan rasionalitas masyarakat DKI. Pemilih DKI pemilih rasional. Saya bilang waktu itu dalam sampai Desember 2016, saya bilang per 1 Januari 2017 coba lihat.
Ketika masyarakat mulai memikirkan tentang uang sekolah, untuk uang sekolah segala macam, orang ingat Anies. Tapi sebelum itu orang ingat yang lain. Nah, masalahnya pemilih nasional kita beda dengan pemilih Jakarta yang sangat cerdas gitu. Nah, apakah Anies akan tetap bertahan? Saya setuju dengan Bung Rey tadi. Persoalannya bukan pada yang lain ya. Sama sekali tidak ada diskusi apapun saya dengar di luar akan menggagalkan Anies itu. Tidak ada sama sekali. Pertarungan yang terjadi oleh pimpinan-pimpinan partai-partai politik setahu saya adalah dengan partai politik yang lain. Sementara Anies adalah non partai. Enggak bakal mereka menganggap Anies adalah something. Anies adalah nothing gitu. Nothing gitu. Bahkan ketika dicalonkan pun oleh partai politik, dia nothing, dia bukan somebody, dia nobody. Bagaimana dia mengendalikan partai nanti ketika jadi presiden misalnya segala macam. Nah, hal ini menyebabkan potensi bahwa Anies akan menyerah, menurut saya itu tinggi ketimbang Anies akan bertahan gitu. Menyerahnya apa? Karena untuk mengendalikan yang namanya konflik terbuka. Kalau di Golkar itu konfliknya tertutup. Kalau saya berantem sama Pompida, saya telepon malam-malam, lu berani lo sama gue, ayo berantem yuk. Udah pasti, oh jangan gitu bro, kata dia kan, berantemnya gimana dulu katanya. Astinya Itu nggak akan kejadian tertutup. karena dia yang takut sama saya Ya, biasanya. itu tertutup. Konflik Golkar tertutup. Coba konflik partai sekarang, coba lihat. Saya agak, bukan ini aja gimana masa berantem antara Nasdem dengan Demokrat misalnya. Di dalam acara televisi misalnya. Dalam mempersoalkan siapa yang jadi cawapres Anies nanti. Belum lagi tim leader, nah ini tim leader dalam tim yang dibentuk oleh 3 partai politik ini itu adalah Nasdem. Saya tahu betul gitu. Karena saya hadir dalam pertemuan Golkar dengan misalnya dengan Nasdem di DPP dan saya kenal yang namanya kenal betul yang namanya Sugeng Suparwoto. Dia dulu staf khususnya Yudi Krisnandi, saya ketua tim ahlinya Yudi Krisnandi. Saya tahu betul dengan namanya Aditya Willy, saya menteri sekretaris negara Kabinet Indonesia Muda, wapresnya Pompida. Aditya Willy ada menteri sekretaris kabinet. Jadi saya tahu betul nih 2 orang ini. Ketika 2 orang ini sebagai tim leader agak keganggu, saya kira agak goyangnya agak Aditya Willy terganggu dengan kasus John Plate. Sugeng Suparwoto terganggu dengan kasus apa itu? Bagi dong fotonya kata dia kan. Apa tuh? Gugatan dari orang Demokrat, orang Nasdem juga. Jadi masalah ini Yalah, verbal gitu apa? Apa tuh? Ya, itu menurut saya tim leadernya terganggu. Enggak ada lagi di sana leadership di tubuh tim yang 3 partai yang Nasdem, Demokrat dan PKS itu nggak ada lagi di leadership saya lihat. Ya saya nggak usah cerita lah Pak. Nggak ada lagi leadership sehingga ini sebetulnya yang mereka tunggu karena udah kadung malu ya. Sebetulnya Anies menyerah. Kalau saya melihat Anies yang menyerah partai politik ini karena mereka kan malu kan menarik ulang gitu dan yang nggak tahu kalau Anies menyerah itu dia tergantung saya temuin dia atau tidak gitu. Kalau saya temuin dia siapa sih bilang nyerah aja. Itu pembeda. Oke, tuh catat ya udah ya. Temuin dong cepetan. Baik, saya rasa kita pada akhirnya juga waktu yang membatasi kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bung Indra dan Bung Rey. Aplaus dulu untuk keduanya ini ya. Siap. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua tim Ganjar Center yang sudah hadir pada malam hari ini dan juga pada teman-teman daripada media yang sudah meliput. Ya mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Dewan Pengarah kami Bu Sylvia Sumarlin ini adalah bagian daripada kita belajar untuk kemudian kita menjadi pemimpin yang cerdas. Demikian saja akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
seru lah. Kalau enggak jadi berita.